Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sil asrar wa tulil ahyat bi khairil yasar sayyidina Muhammadin muqtar wa al adhar wa sil ahyat adadani amin la wa yaktul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman wa Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di ini majlis dan juga kita bisa hadir di YouTube channel Bang Haji Ridwan atas izin Allah. Hakikatnya atas izin Allah. Kalau bukan atas izin Allah, tidak mungkin kita bisa hadir di ini majlis taklim dan zikir hari dua. Kita hadir di tempat yang baik tentu atas izin Allah. Kita hadir di tempat yang tidak baik tentu atas izin setan. Seandainya pada malam Jumat ini kita hadir di diskotik atau di tempat maksiat dimanapun, berarti atas izin setan. Itu aja secara logika dan secara Islami. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada para pemirsa, netizen, guys, my bro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam Jumat ini seperti biasa kita istiqomah. Istiqomah itu artinya terus-menerus dilakukan. Mau geledek, mau hujan, mau apapun lah. Ya, kita tetap istiqomah melakukan istiqomah itu melakukan terus menerus. Ya, kita hadir menerus. Pada hari ini memang ada beberapa orang yang tidak datang. Ya mungkin karena berhalangan, tapi tetap kita melanjutkan atau istiqomah. Setiap malam Jumat kita berzikir, tawasul, tahlil tahmid, yang bersolawat dan lain-lain. Dan pada hari ini, pada bulan ini sudah masuk Isra wal Mi'raj. Ya. Jadi kita membaca sholawat yang dipimpin oleh Ustaz Zainal Fikri. Ya, di bulan Maulid, Isra Mi'raj, tetap kita membaca sholawat, yang membaca rawi, ya, membaca juga tawasul dan lain-lain kepada Allah dan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, nanti juga ada tanya jawab masalah karir, jodoh, ya, penyakit, dan juga masalah kegaibannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita bisa ada tanya jawab. Ya. Pada muridku ya yang di luar negeri maupun di dalam negeri, sama-sama ikuti live ini, ya, ikuti live ini agar kalian juga bisa meniru dan mengikuti apa yang Abang ajarkan. Sama seperti Abang seperti ini mengikuti guru-guru
ngaji guru-guru yang lain-lainnya, yang wali Allah atau yang habaib atau para ulama, ya seperti inilah abang ikuti. Yang hadir mau 5 orang kek, mau berdua doang kek, nggak jadi masalah. Karena yang hadir di majelis ta'lim itu hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya? Gampang buktinya. Mana buktinya orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir di majelis ta'lim dan zikiran itu? Buktinya apa? Gampang jawabannya. Ya. Karena kalau kita hadir di Manjubat ini, di diskotik, di kafe, itu pertemuan yang nyuruh, yang ngajak setan. Nah, kita bisa hadir di majelis ta'lim dan zikir ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baru hadir dari baju muter ini 7 kali tawaf. Jadi ya itulah jawabannya. Ingat ya, jawabannya gampang. 1, setan benci kepada siapa? Kepada orang yang bagaimana? Hadir di majelis taklim dan zikir. Kedua, ibadah banyak. Ibadah apaan? Ya, ntar kembali. Terus ketiga, setan paling benci kepada orang yang apa? Nah ini dong. Tadi 1 apa? Hadir di majlis. Kedua, menjalankan sholat. Ketiga, berpuasa. Keempat, zakat. Kelima, gelap. Hah? Itu setan paling benci dan diganggu. Pas kita kira mau datang pengajian, mau datang zikir istiqomah malam Jumat, yang duduknya biasa di sini, Allah turunkan rahmat di sini. Nah kebetulan Ustaz Rahmat gak datang. Jadi rahmatnya turun ke Mas Slamet. Jadi di situ begitu. Pada Allah turunkan rahmat di sini, Taufik Hidayah ada. Dan di sini, kan di sini lagi datang. Jadi setan benci kepada orang-orang yang beribadah. Ibadah yang mana? Ibadah banyak ibadah. Itu 1 tadi apa? Hadir di majelis ta'lim dan zikir. Majelis itu duduk. Ta'lim itu berguru, duduk untuk menimba ilmu. Terus kedua, sholat. 3, zikir. 4, puasa. Puasa apaan? Ya, puasa wajib, puasa Ramadan maupun sunat. Keempat, ya, sedekah ya. Kelima, zikir promo deh. Apa maksudnya? Tadi kan 5. Hah? Yang 1 mana? Kantong ini. Kalau ilmu copet jadi masuk di sini. Ya ingetin lagi. 1, hadir di majelis zikir, majelis ta'lim. Kedua,
Puasa hajat, puasa Ramadan, apa aja? 3. Sholat. 4. Zakah. 5. Zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Iya, berzikir. Ya, beda. Hadir di majelis zikir belum tentu berzikir. Orang yang hadir di majelis zikir belum tentu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingat Allah. Ada yang ngantuk dalam majelis zikir. Berarti nggak zikir. Jumpa lagi. Oh, boleh depan. Sudah minum pakai air seperti itu. Gitu. Mau pakai antis, alkohol nih. Ini kan buat ini. Nah, yang baru datang semprotin mukanya sama ini semua badannya. Lihat sama dulu. Ayo, ada sini. Kamu pojok. Boleh. Lu udah mulai? Hah? Udah mulai. Jangan belakang. Ada ibu-ibu, ini ada ibu-ibu. 3 orang, duduk di situ, Bu. Duduk belakang orang ibu-ibu, situ duduk. Sambil makan dulu, kuenya, apanya, nasi, ada semua ada. Ini ada kehadiran ibu-ibu 3 orang. Jadi kalau 3 itu, ada bayangannya 1, 2 kan? Sama suaminya, jadi 3. Kalau lagu, ada bayangan. Dia ada bayangan. Kalau ada bercanda gitu, kalau bahasa bercanda, kata rumah siapa Bang Haji? Kedua, bisa dengan bayangan. Bayangan kan? Jadi yang baru datang, ganti baju, kasih minum air. Dan nggak ngos-ngosan. Jadi itulah godaan setan seperti itu. Jadi orang yang hadir di majelis taklim, alasannya ini nanu. Jadi orang yang hadir di majelis taklim itu godaannya ada 5, mungkin lebih. Satunya tadi apa? Dia dengar nih yang baru datang. Betul kan? Hadir di majelis. Ya, hadir di majelis taklim itu ya godaan setannya banyak. 1 apa? Ini diulang-ulang. Betul kan? Belum makan nih kayaknya. Godaan setan paling benci kepada orang yang bagaimana? Malas ngantuk. Baru juga tadi. 1 apa? Hadir di majelis taklim dan zikir. Setan paling benci. Kedua, puasa Ramadan, puasa sunnah. 3, sholat fardu, sholat hajat, sholat tasbih. 3, bersedekah. 4, zikir Allah, mengingat Allah. Itu setan paling benci. Coba sekarang nih, Mas Slamet dapat telepon saya nih. Mas Slamet, ini Bang Slamet. Kan ada 2 nih nama Slamet. Mas Slamet di telepon. Mas, sekarang juga pulang. Saya bawa duit 1 miliar. Pulang ya? Kalau enggak, ini duit hilang. Ini demi Allah Rasulullah. Sampai sumpah yang ngasih duit. Coba, ada orang kayak gitu. Ngasih duit 1 miliar sampai sumpah. Kalau Mas Slamet nggak pulang, hilang duit. Demi Allah nih foto videonya duit nih. Gagal. Itu 86 tuh. Itu urusan beda lagi. Tapi disitulah bedanya Mas Slamet. Pada saat seandainya Mas Slamet pulang, saya mau ngasih uang dulu. Karena saya pernah merasakan seperti itu. Cuma nggak 1 miliar, 1 juta. Nggak pulang, 1 juta. 1 miliar nggak tahu juga goyang. Jadi
Jadi situ saudara semua yang hadir sebutin yang hadir. Ya, kita kan istirahat tuh, kameramen tuh, kita istirahat tuh, rokok 2 bungkus, makan kue disiap semua tuh. Dari Zafrati Mamal, Ternate hadir Bang Haji. Ya, Mama, itu hasilnya Mas, samping nasinya. Nah, Mama hasilnya alhamdulillah subhanallah. Ya, mudah-mudahan di dalam kubur kamu ya didinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah untuk majlis taklim seandainya AC, nanti di dalam kuburnya itu tidak panas. Orang yang nyumbang karpet nih buat sholat, karpet yang tebal tuh, yang jangan gambarnya masjid, jangan. Masa masjid injek-injek begitu, jangan. Kalau bisa gambar ini aja, I love you Haji Ridwan gitu kan, biasanya gitu, nggak apa-apa. Nah itu akan jadi saksi ya di dalam kubur nanti sebab. Ya, alhamdulillah Mama, mudah-mudahan ya itu bangkunya juga udah jelek, bangkunya juga nggak jelek bangkunya. Bangkunya itu udah umurnya itu bangku udah Mama. Ada 12 tahun ini bangku. Cuman nggak usah rusak, cuman jelek doang. Rusak enggak, cuman jelek. Ya ganti kulit. Ganti kulit kayak ular aja. Ganti kulit. Panjangin gitu. Insyaallah, Mama. Semoga Mama di Ternate Allah kasih keselamatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah, dijauhkan daripada bala dan musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Baru 10 menit ngomong. Jadi kepada siapapun yang orang yang sudah menyumbangkan untuk majlis taklim dan zikir Ridwan ini, yang nyumbang semen, keramik, apa semua deh. Ya kalau Mama doang kita doain, ntar yang lain ngiri. Bang saya kagak doain. Ya, yang nyumbang handphone, membuat shooting juga. Ya Mas Joko, ya semua deh, semua. Ya kuluhum, semua itu kuluhum. Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu. Kalau Maha Pengasih lagi penyiar, Allah nggak buta, ya kan? Allah catat, malaikat catat kebaikan-kebaikannya. Ya, kita doakan semoga banyak lagi donatur-donatur untuk meneruskan perjuangan Majlis Taklim dan Zikir Ridwan ini sampai abang wafat, banyak yang meneruskan dan yang menyumbang dan lain-lain. Ya, insyaallah Allah teruskan, lanjutkan ya, siapapun yang menyumbang Allah berikan derajat yang tinggi di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa taala ya, dan diberikan taufik hidayah dan juga diberikan kekuatan lahir dan batin dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang hadir di mana aja? Dari Kang Tirta, Cilacap hadir, Wardi Kang Tirta dan Ahmad Bang Haji. Ya, Bang Haji Cilacap. Itu Ahmad yang mana Ahmad Subari, kemana Ahmad? Coba Ahmad sudah nonton live-nya. Ya. Itu Ahmad Subari itu murid abang di Cilacap dari tahun 91. Sekarang di Cilacap sudah jadi spiritual ya, terkenal lah kalau di sana ya. Pasien-pasien itu mau pagi ya macam-macam. Alhamdulillah itu Ahmad Sobari yang mukanya kumisan, yang mukanya itu ganteng kayak suaminya Inul ya, Kang Adam, hampir sama. Jadi kita masukin besok di dunia hiburan di Trans 7 ya, bahwa yang mirip suaminya Inul dalam kisah. Insyaallah ada. Walaupun beda dikit lah, beda tipis. Ya, coba lagi.
Salam dari Mekah, Bang Haji. Ya, Waalaikumsalam. Siapa? Haji Ali, Forloji, atau Nazar, siapa lagi? Dari Ki Singalodra. Oh, Sumatera. Lagi di Mekah sekarang. Sumatera. Bahasa namanya ini. Ya, Waalaikumsalam, doain ya. Doain abang biar bisa umroh lagi. Ya biar semua yang hadir di Majlis Talim ini bisa hadir, bisa umroh lagi. Semuanya, amin Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga umroh itu bisa, ya adik abang harusnya umroh kemarin nih, tapi tertunda harusnya umroh kemarin ini. Ya, mudah-mudahan Arab Saudi kalau ngantuk cuci muka ya, minum air keran biar nggak ngantuk muaknya. Jadi mudah-mudahan adik abang Kiai Febri Suprapto di Bondowoso bisa berdapat umroh secepatnya. Ya, mudah-mudahan kedutaan Arab Saudi bisa menonton ini, bisa melihat ini, dan apa, kedutaan Indonesia di Arab Saudi mudah-mudahan bisa membuka lagi yang pergi umroh atau haji, ya sebagai lebaran terus haji kan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin bisa memberangkatkan haji yang lebih besar lagi, karena abang yakin bukan yakin kepada Allah. Abang percaya kepada negara Arab Saudi yang saya cintai, ya, bahwa uangnya banyak, jadi bisa memvaksin orang. Jangankan ke Indonesia baru ratusan puluhan juta, di situ kalau di Arab Saudi itu mungkin bisa miliaran juta orang itu membiayai vaksin. Ya. Karena negara kaya. Orang yang nganggur punya KTP Arab Saudi kasih gajinya besar. Itu apa 1 juta lebih atau 2 juta atau 3 juta kata abang di sana ya. Yang pakai KTP Igoma, KTP itu Igoma kalau bahasa Arab di sana itu Igoma. Itu besar. Yang mudah-mudahan Indonesia, Arab Saudi bisa membuka lagi untuk Indonesia, ya, untuk yang berangkat umroh, haji dan lain-lain. Karena pada saat kita umroh itu, pada saat kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kita bisa berdoa di situ. Tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Multazam, di Raudhah, di Raudhah, di tempat makam Rasulullah, di Raudhah, di depan Ka'bah, di Hajar Aswad, di Ismail, itu kita bisa doa di situ. Ya Allah, hancurkan COVID ya Allah. Engkau yang Maha Penyembuh ya Allah. Makanya ada ayat dalam surat Al-Quran Al-Isra, "Al-Nazilul Al-Quran mawasifaun wa rahmatul lil mu'minin." Asalkan kita yakin dengan ayat Allah. Yakin, berani dan tegas. Yakin dengan ayat Allah, berani dan tegas. Yakin kenapa? Kita yakin dengan ayat Allah untuk menyembuhkan orang dan lain-lain, kita mendoakan orang ya, dengan keberanian. Kalau kita berani tapi kita tidak punya keyakinan kepada ayat Allah, ya nggak bisa. Tegas kita tolong siapapun, AA, BB, CC, itu ya. Jadi ganti baju cepet-cepet, itu takut masuk ke itu kan, ya. Takut masuk ke ini, ya. Ada lagi yang hadir? Kang Aris dari Majalengka hadir, Guru. Ya, alhamdulillah Aris. Mudah-mudahan Malaysia, Singapura, Brunei, Korea, Jepang, Turki, Arab Saudi, Hong Kong, Cina, sama-sama mari kita baca sholawat, kita baca tawasul. Ya, siapkan air bibitnya siapkan. Ya, siapkan, insyaallah dapat keberkahan di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Ya, ada lagi?
Tuntang dari Kabupaten Semarang hadir dari Soleh. Ya. Alhamdulillah. Itu dulu ya. Kita akan mulai pembacaan Maulidnya Nabi besar Muhammad SAW yang dipimpin oleh Ustaz Jenderal Putri dan nanti kami dan lain-lain ya. Kita sama-sama karena ini sudah masuk bulan bulan Rajab ya. Jadi kita membaca Maulid yang Nabi besar Muhammad SAW. Nah itu standby semua, standby ya. Oke. Baterai cukup semua. Ya, oke. Pada Tamu Karam Ustaz Jenderal Putri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan tiga nikmat itu semua kita bersama-sama berada di Masjid Ta'lim. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Tak lupa selawat salam kita limpahkan, kita curahkan di junjungan kita yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang ada di sini sebagai pengikutnya yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di masjid dan mudah-mudahan semua jemaah yang hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala selalu jaga kesehatan kita semua dan Allah Subhanahu wa taala kuasa dari amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada pimpinan Masjid Ta'lim Ar-Rayhan yaitu Haji Bagus Muhammad Ridwan, kita doakan untuk beliau semoga Allah selalu jaga kesehatan beliau, amin, dan Allah selalu luaskan rezeki beliau. Begitu juga kepada murid-muridnya, semoga Allah jaga kesehatannya dan Allah luaskan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Muhammadan ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Muhammadan ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Muhammadan ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Muhammadan ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Muhammadan ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Muhammadan ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri al-wasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوزهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال المسيح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الواقي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويمجيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس هادية منا واسلة ورحمة من مواهب ربك نافلة وجدنا وساملة إلى حضرة سيدنا وسفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح خصوصا. Kita berdoa pada para orang tua kita, para guru kita, para saudara-saudara kita khususan, cuma ila khususan. Jumailah khususan minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat man istamaha huna bisababihim bijalillahu sawaba dalika min ilahi wajruhu nur yas'a wa yal'ala baina yadayhi Allahumma jalhu hiddan lahu minan nar Allahumma jalhu ikallahu minan nar Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu rabbana ighfir lana wa li ihwalina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي وافتح لنا أبواب الخير واجعل المجلس الرضوان وأبواب السلامة واجعل المجلس الرضوان وأبواب الصحة واجعل المجلس الرضوان وأبواب النعمة بالمجلس الرضوان وأبواب البركة
وهب بالإخوان وهب بالمودة وهب بالرحمة وهب بالرزق وهب بالعلم وهب بالمغفرة وهب بالجنة في العاجل جمع مجلس الرضوان يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك السخاء وسوء القضاء وسماقات الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا rabbal alamin. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian, pada malam hari ini kita masuk ke malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita bacakan Maulid, insyaallah. Dengan kita membacakan Maulid, kita ingat kepada Nabi kita, perjuangan Nabi Muhammad SAW, perjuangan kita agar kita bisa mengikuti apa yang Nabi kita perjuangkan, yaitu tentang sholat. Insyaallah kita bisa mengerjakan apa yang sudah diperjuangkan oleh Baginda besar Muhammad SAW, yang sholat tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Insyaallah kita semua sekalian bisa mengerjakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a sani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a sani wa daraji. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ballighum wasilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi husnul bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi warda' 'anis sahabah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi warda' 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi warda' 'anil masahih. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi warham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi waghfir li kulli mu'min. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi la taqna rajjanana. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ya'sa min du'ana. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ballighna najurah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi warsaqna jinana. Ya Rabbi salli ala Muhammad
يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا سعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي عدنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وفي كل مؤدي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمصفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم رؤوف عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل يا وسلم. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والأمجاد يا رسول الله سلام عليك
نجاة العزاء جفت من ضعفانه العجلون يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والغرب ربي فانفعنا ببركاتهم يا الله يا رب. وعدينا الحسن بالمدحين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والغرب والسفينة لنجاتهم بجيف من دروع نيل يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والغرب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وبالعظيم سلطانه اللهم انا نسالك السلامه في الدين والدنيا والاخره وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت يا الله ورحمه عند الموت يا الله ومغفرة بعد الموت يا الله اللهم هون علينا في شجرة الموت ونجاة من النار وفن الحساب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على نور الأنوار وسيد الأسرار وبهجة الجسار وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا مستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا مستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا مستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا أمين النبي الغفار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبالكرمة الفاتحة وبالقبول الفاتحة يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء ارحمنا واحمد دعوانا الحمد لله رب العالمين بالقبول Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita telah membaca tahlil, tahmid, zikir dan juga membaca rawi
membaca sholawat kepada Rasulullah SAW di bulan Isra Mi'raj ya, di bulan Rajab, Isra wal Mi'raj. Maksudnya Isra dan Mi'raj itu maksudnya apa? Ya mungkin kalau sudah tahu alhamdulillah, kalau yang belum tahu ya mudah-mudahan jadi tahu. Isra wal Mi'raj. Pada saat Rasulullah SAW di Madinah, Rasulullah SAW berjalan Isra wal Mi'raj dari Madinah ke Mekah. Dan juga Mi'raj itu Rasulullah menembus 7 lapis langit. Untuk apa? Untuk masalah sholat 5 waktu. Tadinya kita sholatnya 50 waktu. Sholatnya tadi 50 waktu. Rasulullah mohon kepada Allah untuk diringan pada umatnya menjadi 5 waktu. Kalau 5 waktu, kalau 50 waktu sehari nggak ada yang kerja, yang ada sholat, zikir, apa saja. Nah, Isra wal Mi'raj. Rasulullah SAW menembus 7 lapis langit menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat dibelah dadanya Rasulullah SAW itu mencapai Mas Selamat ke kamar mandi cuci muka. Buka dulu. Hah? Ini enggak sempat pakai ini, pakai antis. Antis ini. Isra wal Mi'raj. Perjalanan Rasulullah SAW dari Sidratul Muntaha ke Mekah dan dari Masjidil Haram Madinah, dari Madinah ke Mekah dan ke Sidratul Muntaha. 7 lapis langit Rasulullah menembus. Jadi kalau ada orang yang udah di planet sampai Rasulullah udah duluan. Rasulullah SAW udah duluan. Bahasa Betawi udah duluan, udah nyampe duluan untuk mencapai ke 7 lapis lagi ke planet Mars deh, ke planet apa deh. Terus Rasulullah SAW. Dan antara Madinah ke Mekah itu ya itu 350 kilo per jam. 350 dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ke menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah minta keringanan. Ya Allah, mungkin hambaku tidak mampu sholat sehari 50 waktu. 5 waktu aja udah ngos-ngosan. 5 waktu aja entah sholat terkagak. Apalagi 50 waktu. Apalagi 50 waktu. Yang rame-rame, nggak bisa. Sholat lagi. Sholat lagi. Yang dagang, udah nggak bisa. 50 waktu sehari. Sanggup nggak? Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ya Rabb, hamba-Mu tidak akan kuat ya Allah. Bagaimana kalau sholatnya 5 waktu aja? Kalau bahasa Betawi 5 waktu aja deh, udah susah. Nggak sholat kerja. Sehari bisa tinggal 5 waktu, cuma 3 waktu doang, 2 waktu doang. Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu. Itulah perjuangan Rasulullah SAW untuk kita semua, untuk kita sendiri. Makanya, barang siapa yang cinta kepada Rasulullah SAW dan cinta kepada anak yatim, maka kata Rasulullah SAW dalam hadis, engkau dekat dengan aku, kata Rasulullah SAW.
Barang siapa yang cinta kepada anak yatim, maka dia di akhirat nanti dekat dengan aku. Jangan dekat sama anak yatim doang. Ini kan ada yang dekat sama janda, belum anak yatimnya kagak. Janda kan punya anak yatim seandainya ini, ya kan? Sayangnya memanya aja, sama anaknya kagak. Anak tendang, begini, gitu kan? Jangan cintailah emaknya dulu, tapi cintailah anak yatimnya dahulu. Siapa yang cinta kepada anak yatim, maka dekatkan aku kata Rasulullah SAW. Nanti di jembatan Siratul Mustaqim, rambut dibelah 7 untuk melewati jembatan Siratul Mustaqim. Rasulullah SAW sudah menunggu kita, orang yang cinta kepada anak yatim dan cinta kepada Rasulullah SAW. Itu janjinya Rasulullah SAW. Dan tidak main-main. Makanya kalau saudara semua, ya murid-murid yang ada di sini, cinta sama anak yatimnya apa sama jandanya? Dua-duanya. Astagfirullah. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi biasanya godaan setan itu sangat berat. Biasanya. Cinta kepada anak yatim itu sangat berat. Karena dia akan menyusahkan kita. Karena anak yatim itu akan menolong kita segala macam. Ya udah nakal apa semua. Yuran emaknya nakal, bapaknya demen. Tapi anaknya yang nakal, anak yatim nakal, nakal. Tapi kalau emaknya yang nakal, demen. Ya, nakal dan nakal. Nah disitulah Rasulullah SAW mengajar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Setiap kita mengucapkan nama Rasulullah, kita jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jawab harus. Makanya Allah dan para malaikat bersolawat. Sering. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat. Kenapa kita tidak bersolawat? Kita bersolawat kepada emaknya aja, kepada anaknya aja, tapi kepada Rasulullah SAW. Ya, saya mau ngomong sebentar, improvisasi, ya, dulu, aus, review. Nanti seperti biasa, ya, kita sebelum membaca sholawat, ya, kita sebentar lagi kita baca sholawat. Sholawat, siapkan air di depan, murid-murid abang yang di luar negeri, siapkan air. Yang sedang sakit, siapkan air. Abang ingat pada zaman pemburu hantu, tim pemburu hantu dulu di La TV, untuk pengobatan jarak jauh, melalui TV. Sekarang melalui YouTube, melalui handphone, siapkan air. Insya Allah. Kalau kita yakin dengan ayat Allah, yakin dengan sholawat, berani dan tegas, insya Allah menjadi obat. Tapi kalau ada orang yang menghina, kita lagi bersolawat, masih jempolnya ke bawah, berarti itu setan. Makanya ada status abang di WhatsApp, di WhatsApp. Kadang manusia berhati jin. Kadang jin berhati manusia. Paham maksudnya? Maka janganlah manusia menjadi berhati jin fasik. Kadang jin lebih baik daripada
manusia. Ada jin lebih baik daripada manusia. Kenapa enggak ada? Ada. Mana buktinya? Mana buktinya? Orang yang bersekutu dengan jin kafir atau jin dikasih duit, kasih kekayaan oleh jin, dikasih kekayaan oleh jin, dikasih kehebatan oleh jin. Tapi nanti azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kamu mengandalkan jin, bukan mengandalkan aku, kata Allah. Hati-hati. Jangan kadang bayang-bayang itu kadang nggak tahu kita gitu. Kealis itu nggak sadar. Makanya kadang jin berhati manusia. Kenapa? Baiknya itu melebihi manusia kalau jin. Kita sedekah anak yatim 100.000, jin bisa 200.000, bisa 300.000. Itu jin. Mau jin muslim kek, mau jin fasik kek, jin kafir, bisa melebihi. Karena di dalamnya itu ada setan. Kalau bahasa setan. Setan, gitu kan? Ini setan, ini setan, itu sama. Disitulah, karena kita disamarin itu supaya kita nggak kelihatan. Ya, kadang manusia melebihi sifatnya daripada jin. Mau kebaikan, mau jahat, tapi jin juga bisa melebihi manusia. Kebaikannya dan kejahatan. Ingat ya? Perhatikan kata-kata apa? Kadang jin bisa melebihi kebaikannya, jahatnya melebihi daripada manusia. Untuk menggoyahkan hati kita. Itu harus hati-hati. Makanya kita ada zikir di hati, zikir ya Allah ya Allah, zikir Allah. Biar apa? Biar setan jangan masuk. Biar jangan masuk ke hati kita, ke batin kita. Entah jangan kasih desmond 50.000, kasih aja 10.000. Gitu. Setan bilang. Karena dia udah malas kerjaannya. Gitu katanya setan. Setan ngomong gitu tadi. Jangan kasih desmond. Karena udah pacaran dulu. Jadi lupa sama Allah. Lupa sama Rasulullah SAW. Nah di situ abang gak usah ngomongin orang nih, ngomongin aja nih yang ada di sini. Saudara abang, murid abang, semua ada guru abang, ada dewan dakwah. Di belakang ada hodam lagi di belakang. Temen nggak? Gua lagi sholat karena bahaya. Takutnya gempa bumi. Jadi situlah ya, hati-hati ya. Bang Haji banyak ngomong lulu ngepek, kan gue pikirin yang mau nonton silakan, yang enggak masalah gitu. Karena istiqomah abang ya, mudah-mudahan panjang umur, abang gak ada wafat, abang meninggal, ini bisa diteruskan nanti oleh murid-murid abang, oleh Ustaz Zainal Fikri dan lain-lain. Teruskan ini, perjuangan teruskan. Jangan putus sampai di sini, jangan. Mau mati duluan, nggak masalah. Kalian mati duluan, abang belakangan, kalian duluan, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Udah urusan Allah. Gara-gara dipotong 10.000 jadi ini
Belum leher patah. Jangan, hati-hati. Jadi perjuangan kita belum selesai. Perjuangan apa? Bukan perang-perangan, bukan tembak-tembakan, bukan. Bukan. Dan perang melawan hawa nafsu. Perang melawan setan yang mengganggu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada di kurang lebihnya ada di 5. Ya. Terus dia 5 jam. Jadi mudah-mudahan murid-muridku bisa ngikutin jejak Bang. Jangan kamu lihat cuma segini, jangan kamu lihat dikit. Karena aku sudah bilang berapa kali. Itu guru abang yang ngomong. Habib Abdullah bin Mus, Habib Abdullah bin Muhammad Atos dan Mualim Muhammad Yunus begitu isi Al-Fatihah. Jadi kalau Mualim Muhammad Yunus guru abang Bukit Duri, kalau beliau ngajar malam Jumat cuma dikit yang hadir, dikit. Tapi beliau ngajar para habaib di kebun nanas, di mana? Di Kuitang dari sedikit kalau pada malam Jumat di majlisnya bisa dihitung. Tapi di luar itu ngajar di Habib Bagir, di Habib Put di Nusra, Habib Put kebun nanas, itu. Jadi jangan lihat dikit. Kenapa? Dikitnya itulah yang Allah pilih. Yang Allah pilih. Enggak sembarangan. Jauh datang dari Bekasi. Satu lagi. Dari Cisauk. Cisauk. Enggak tahu berapa Cisauk. Dari Bekasi juga. Dari Jogja. Ini dari Jogja. Ini Satria, Ketua DPW Forum Pemulung Indonesia Yogyakarta. Ini dari Manggarai sebelah sini dikit. Yang di belakang itu kameramen, tahu deh, dari Bukit Tinggi, bayangan, tahu Bukit Tinggi, Padang datang kemarin. Cuman nggak mau dilihat karena dia orang yang nggak mau sombong. Kalau dilihat sama orang ntar sana saya sombong dong. Jadi nggak mau dilihat. Ya, itu dari Bukit Tinggi Padang, bayangin dong. Pesawatnya ini udah berapa? Tiketnya udah berapa? Ya, coba mau hadiri di majlis. Dan situlah, ya, itu satu contoh. Sebelum kita membaca sholawat, ya seperti biasa kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita untuk menyusun kitab ini yang disusun kitab ini dari tahun 95. Kitabnya udah jelek nih dari tahun 95. Cuman sama anak abang yang sarjana Quran disusun lagi nih. Disusun jadi ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Arabnya, biar orang-orang bisa mengamalkan sholawat ini, bisa mengamalkan, ya, karena Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih lagi penyayang, ya Rahman, ya. Biar mau pakai sholawatnya, mau doanya pakai bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea, Allah Maha tahu. Allah yang Maha Adil. Makanya Al-Quran di seluruh dunia sama. Al-Quran di seluruh dunia sama. Ya tulisannya Al-Quran. Entah di bawahnya ada bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan artinya sama. Tidak akan berubah itu Al-Quran. Sama juga sholawat ini. Sholawat ini yang dijasakan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad Atos, cucu dari Keramat Empang Bogor. Dan Habib Soleh bin Husin Alidus Kampung Pulau, beliau masih hidup. Semoga sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Di
Di situ. Jadi ada sanad. Kita baca sholawat ada sanad silsilah. Tidak main-main. Ya. Mudah-mudahan saudaraku, muridku yang di luar negeri dimanapun kalian berada, terutama wabil khusus untuk muridku semua, di malam Jumat, ingat, di malam Jumat Telu Santet datangnya jam berapa? Karena Bang udah pernah bilang lewat jam 12 sampai sebelum subuh. Kedua, asar mau masuk maghrib. Ketiga, maghrib sampai isya. Hati-hati kalian. Sekarang malam Jumat, mau Kliwon kek, mau Legi kek, mau Pahing kek, mau apa. Kalau bisa setiap hari tidurnya lewat jam 12 sedikit. Lewat jam 12 sedikit. Bang, saya mau sunah Rasul bang. Kita sunah Rasulnya, sholat subuh dulu sunah Rasul. Begitu. Paham ya? Ada yang protes, mau sunah Rasul malam Jumat. Sama juga matiin 1000 Yahudi. Iya benar. Tapi sunah Rasulnya nggak taunya nih jam 12 kurang 5. Selesai, tidur. Ditembak budak-budak, bangun tidur lumpuh. Jangan sampai. Jadi bilang kepada istri kita, malam Jumat waktunya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dan Rasulullah SAW. Malam Sayyidul Ayam, malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nggak kuat zikir, yaudah papa aja yang zikir. Kamu siap-siap aja standby. Ya, paham maksudnya? Siap-siap standby. Ya, tinggal papa tancap gas. Oke? Jadi siap-siap standby, jauhan. Ntar waktunya azan subuh, sholat subuh, baru perang. Begitu. Perang melawan setan. Setan yang ada di dalam hati. Berarti sunnah Rasul. Itu ingat ya. Bang aja kebanyakan ngomongnya. Kalau nggak mau dengerin itu apa YouTube-nya matiin. Tek, selesai kan? Selesai. Karena kalau baca sholawat itu nggak sembarangan, nggak harus begini, nggak sembarangan, nunggu petunjuk dari Allah. Ntar baca sholawatnya jam 3 subuh, selesai jam 5 subuh, gimana petunjuk dari Allah aja. Kenapa? Karena kita masih berzikir kepada Allah. Mas Slamet kedua, Mas Bang Slamet, ini Mas Slamet, dari Mas Slamet sekarang Bang Slamet. Ayo udah merah-merah, cuci ngambil wudhu. Tadi Pak, ini Mas Slamet nih, ya Allah Bang Slamet, sama-sama daerah Bekasi. Mesti pisahin nih, jangan juga. Selamat Bekasi bersama tamu jauhin situ. Oke, kita tunggu. Ya, jadi seperti itu. Nanti tetap ada tanya jawab. Masalah perdukunan, masalah santet, masalah jodoh, masalah karir, ya, masalah apa saja. Insya Allah ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau bisa abang jawab. Kalau tidak bisa abang buat PR. Tapi insya Allah abang akan jawab. Dan kepada saudaraku semua, ya, netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau abang belum balas WhatsApp-nya, mohon sabar. Mohon bersabar. Ini ada yang ngambek sama abang, kalau kenal kagak apa. Bang, kalau dibalas WhatsApp saya bang, kemarin udah tadi gitu. Abang jawab cuma singkat. Karena yang WhatsApp itu ratusan yang harus abang balas. Jadi harap sabar dan maklum. Kecuali WhatsApp abang cuma 20, 30. Kalau udah bangun tidur tuh udah ratusan yang harus abang balas. Dan itu pun abang balas masih untung. Ada orang yang nggak balas. Ada orang yang ngetop yang hebat tidak mau membalas WhatsApp orang-orang atau
pasien atau orang-orang yang fans kepada beliau, yang suka kepada beliau, tidak dibalas. Kenapa? Ya nggak tahu, kadang mungkin karena sibuk. Karena sibuk satu, kedua karena kurang manajemennya yang baik. Ya, kalau memang kita sudah ngetop, sudah terkenal, sehari 900 WhatsApp, abang pernah 900 WhatsApp sehari, harusnya sudah ada sekretaris pakai laptop mereknya merek HP yang 1 tera. Ya, jadi yang pakai HP 1 tera udah ada sekretaris. Sekretarisnya jangan cakep, perempuan jangan cakep, bahaya. Sekretaris luar dalam tapi jangan. Jadi ini yang ketawa yang ketawanya gede berarti pernah merasakan. Nah, jadi itu balas tuh. Dulu abang di pemburuan tuh juga seperti itu. Ada sekretaris yang menjawab gini. Karena ratusan ribuan yang masuk fax sehari. Fax itu masuk sehari 1000 lebih untuk dibersihkan rumahnya. 3P, pembersihan, pembakaran, dan pengobatan. Itu sehari bayangkan. Jadi sekarang kalau YouTube ya mungkin bisa 2 juta lah sehari kan. Balasnya bagaimana? Nah situlah. Jadi Bang Selamat Kuadrat sudah segar. Kuadrat ini sudah ada sih. Oke. Ini baru setengah jam kita bicara, ya mudah-mudahan kita lanjutkan dengan pembacaan selawat. Bang minum dulu ya, karena serak, jujur serak. Tadi Ustaz Zainal aja sampai baca maulid itu sampai serak-serak gitu. Bacanya udah panjangan. Ya, peci nggak miring kan? Peci miring, ntar topi miring kayak itu, kayak apa? Minuman keras itu topi miring, topi miring, anggur miring, kan gitu. Sama intisari miring, kan gitu. Seperti biasa, kita mohon kepada Allah dengan kita rapatkan tangan kita ini, ya, rapatkan. Ya, ada garis di sini. Jadi kalau ini garisnya ini nyambung, kalau abang garisnya nyambung. Ya, beda. Ya. No, itu mungkin colokin pakai ini, buhur mata ini. Jangan pakai air aja, pakai buhur colok. Kita menunjukkan ini ada di depan, kita mohon kepada Allah. Karena kalau mohon minta hujan beda begini, juga minta ini beda. Tapi kalau minta kepada Allah dengan begini, makanya Allah turunkan rahmat taufik hidayah agar menampung kepada diri kita usapkan. Itu ijazah dari Muallim Muhammad Yunus itu ya. Ila Rabbina Mustafa Muhammad SAW jatuh kubur berjabah yadu ya Allah Rasul Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah man ya Allah di Musafi berjabah Musim yang bagus. Ya Allah berdoakan. Al-Fatihah habis berdoakan. Alhamdulillah. Al-Fatihah misalnya Al-Fatihah Al-Fatihah dari umat atas Fatihah. Ya Allah Muhammad. Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah. Al-Fatihah muslimin wal muslimat wal mu'minin
سل الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمتك يا ربي لا تقطع رجانا. محمد ملكنا مولانا يا مولانا يا سميع برحمتك يا إن أخطأنا عطب دهانا لا يصيب درانا غيرك يا مولانا. يا مولانا يا سميع برحمتك يا إن أمر آيانا أو دهر أنانا لا نرجو من يانا إلى من مولانا. يا مولانا يا سميع برحمتك يا ربي برسواك مولانا أسهرنا الأدفانا فمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا. يا سميع برحمتك يا ربي إلهي ومهمانا ودمر من عادانا يطفت لن وعيسانا لأقصانا وعدنانا. بسم سقوانا واجب ربي دعانا جميل واسلم الآنا ولا تهيب مسانا. مولانا يا مولانا
sami du'ana bihurmati sayyidina taqabbal du'ana برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الفاتحه يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا الله يا رب mohon berkahmu ya Allah rahmatmu taufik hidayah syafaat dan mujizatnya para nabi karamahnya para wali bersedia kepada guru ya Allah dan berikan keberkahan ya Allah di surat al-nabi dari asma'ul husna ya Allah ya Allah dengan keberkahan sujud kami ruku kami puasa kami ya Allah ya Allah kabulkanlah hajat kami semua ya Allah ya Allah ya Rabb ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah yang sengaja ya Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah ampunkanlah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah ya Allah ya Rabb jadikanlah anak kami anak yang soleh dan soleh ya Allah ya Rabb matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah husnul khatimah ya Allah husnul khatimah ya Allah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah hasbunallah la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 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 Allah zikir para pendapat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah إلا الله لا إله إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah SAW. Allah, 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 Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asraratil ahyar miftah babil jasad Sayyidina Muhammadin Mukhtar walil athar wa sukun ahyar ada dari nabi ya Allah cahayakan wajahku dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa lil absar wa diyaya wa hidayah wa sallallahu barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa lil absar wa diyaya wa qudil adwai wa hidayah wa sallallahu barik wa sallim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi taram wa tanfa'ul qulub wa tudul lawaid wa qaib wa salawati wa sallallahu wa fil karimi wa ala wasbihi fi kulli subuhat beda di malam. Allahumma inna qala fi surati Sulaiman min al-masjid ila maghrib bijati wa quwwati ya jibril makal surati ju'il wa malaka sumana zinan wa isa wa sunnat rasul jalla jalaluhu bi sultan najlumati wan nur wa baraka Allah Sulaiman nur aslan rahmatan rahmatin inna musliman wa inna muslim man rahim wa ala wa muslimin Allahumma barik lana fi syai Allahumma barik lana fi syai ya Allah ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb sehatkanlah badan kami semua ya Allah ya Allah ya Rabb sembuhkan ya Allah sehatkanlah badan muslimin muslimat kami ya Allah sembuhkan sehatkan ya Allah saudara kami non muslim ya Allah akan penyakit yang kau sembuhkan ya Allah sehatkan badannya ya Allah ya Allah hancurkan ya Allah musnahkan COVID-19 ini ya Allah di tahun 2002 Insyaallah ya Allah COVID-19 selesai ya Allah ya Allah ya Allah semoga ya Allah Indonesia ini tetap damai ya Allah jauhkan daripada adu domba jauhkan daripada bala musibah ya Allah ya Allah ya Allah jadikan anak-anak yang lagi soleh dan soleh ya Allah ya Allah ya Allah ampunkan dosa-dosa kami ya Allah ya Allah ya Rabb turunkan ya Allah rezeki yang ya Allah ya Rabb Engkau yang maha kaya Engkau yang maha segalanya ya Allah ya Rasul ya Rabb ya Allah ya Rabb berikanlah ya Allah rezeki ya Allah kepada saudara kami jutaan dolar karena Engkau yang maha kaya ya Allah ya Allah Engkau angkat kesusahan-kesusahan saudara-saudara kami ya Allah ya Allah ya Rabb berikanlah saudara-saudara kami ya Allah ya Allah rezeki ya Allah yang berlimpah ya Allah jutaan dolar ya Allah karena Engkau yang maha kaya ya Allah Engkau maha segalanya ya Allah ya Allah ya Rabb kabulkanlah ya Allah hajat kami doa kami semua untuk muslimin muslimat maupun non muslim ya Allah ya Allah ya Rabb semoga negara ini ya Allah menjadi yang damai tentram ya Allah. Mari kita mohon dalam hati kita masing-masing apa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat, di malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang Sayyidul Ayam, malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mohon dalam hati kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Barang siapa yang minta kepada aku, maka aku akan berikan, aku akan kabulkan doamu dengan cara yang baik. Berdoa kepada aku, betul. Kepada aku. Orang yang meminta, memohon kepada aku, berarti orang itu tidak sombong kepada aku.
Tapi orang yang tidak memohon kepada aku, kata Allah, orang itu sombong kepada aku. Dia mutakabir, dia hanya sombong hanya Allah. Maka dari itu, kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senang kepada kita. Mari kita mohon dalam hati kita masing-masing. Ya Allah ya Rabb, keriduan ya Allah. Majikan kami istighfar kita. Ya Allah, semoga Engkau kabulkan hajat hamba ya Allah. Membuat panti asuhan anak yatim ya Allah. Masih terus ya Allah, kabulkan ya Allah. Panti asuhan anak yatim ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya Siratal ladzina an'amta alaihim. Kubul ya Allah. Alhamdulillah sudah telah membaca selawat ala kami, membaca Arabi. Oh iya, saya lupa satu lagi. Ini ada yang nitip doa, ya, yang nitip doa di malam Jumat. Ada yang dari Singapura, Malaysia, Brunei. Ya, kita baca dalam suratul Fatihah. Tapi saya tidak sebutkan namanya karena itu rahasia, karena itu kode etik ya. Ya Allah ya Rabb, jangan berkanya sholawat kepada Nabi ya Allah, jangan berkanya sholat. Jangan berkanya ya Allah tawassul ya Allah, jangan berkanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Mohon bertambah rahmat dan taufik hidayah dan syafaat dan ujian para nabi, karomahnya para wali, beserta Bapak dan Guru dan Ibu berkah dari ayat Allah, asma Allah. Sujud kami, rukuk kami ya Allah, semoga ya Allah. Ya Allah, semoga ya Allah. Ya Allah, yang sedang sakit kau sembuhkan. Yang sedang susah kau angkat kesusahan ya Allah. Semoga ya Allah. Semoga setia. Semoga ya Fardun ya Allah Fardun. Semoga ya Allah. Semoga Pak Ali ya Allah. Pak Singapura ya Allah. Semoga Samedi ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, semoga Tifani ya Allah. Semoga ya Allah. Semoga Malaysia. Singapura. Brunei, Malaysia, ya Allah. Korea, China, Jepang. Semoga ya Allah bersatu. Semoga haji puji. Semoga engkau kabulkanlah ya Allah. Yang berkahnya ya Allah. Sallallahu Nabi ya Allah. Awasul. Surah Fatihah. Alhamdulillah. Gobul ya Allah. Alhamdulillah. Maju. Ya, selamat. Mau air nggak? Iya, selamat.
Yang capek, yang ini keluar masuk lagi ya. Dan kelamaan istirahat. Ya. Sekarang alhamdulillah rabbil alamin, kita telah selesai tadi ya pembacaan maulid di Surat Mi'raj, tawasul, zikir, tahlil, tahmid, ya bersolawat, ya seperti biasa kita istiqomah. Ya, sebelum COVID pun kita sudah istiqomah. Sebelum COVID pun kita sudah istiqomah. Kita mendoakan pemerintah, kita mendoakan orang yang sakit semua. Ya. Alhamdulillah. Ya, sampai saat ini, sampai detik ini, sampai sekarang kita terus berjalan. Nanti bulan puasa, bulan Ramadan, tetap kita berjalan. Tetap, insya Allah buka puasa bersama di sini. Ya insya Allah, mudah-mudahan buka puasa bersama di sini pada saat malam Jumat. Jadi sebulan itu di bulan Ramadan ada malam Jumatnya ada 4 kali. Ya, insya Allah pembukaan pembuka bersama para guru, para habaib, para ulama, dan juga buka bersama para anak yatim di sini. Insya Allah mudah-mudahan ya bisa kita menjalankan lagi seperti zaman pemburu hantu dulu ya, tahun 2 kali dalam bulan puasa sama anak yatim dan umum. Coba nyalain lampunya itu, kipasnya majuin. Nanti besok tambah AC lagi di sini nih, AC. Ya, dengan lampunya. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya masalah apapun ya, jangan yang abang bilang kalau malam Jumat jangan sunnah Rasulnya cepet-cepet. Ya, malam Jumat jangan sunnah Rasulnya cepet-cepet. Ya, sunnah Rasulnya jangan cepet-cepet kalau malam Jumat. Karena telur santet ini kurang sakit ini. Gantian dulu. Jadi ya di malam Jumat ya teman-teman juga orang Jakarta, gitu kan? Nah, jadi apa tadi ya? Oh, jadi malam Jumat itu waktu santet itu ya jam 12 sampai sebelum subuh atau jam 3. Ya, asar mau masuk maghrib sampai isya itu waktu. Makanya kalau bisa kita spiritual atau orang-orang yang tidak mau kena santet, ya lewat jam 12 sedikit, jam 12 lewat 10. Nah, tapi kalau di malam Jumat usahakan ya sambil zikir, sambil tahajud, sambil sholat hajat, ya nanti sunnah Rasulnya nanti habis subuh. Saat subuh dulu baru sunnah Rasul baru tidur, itu harusnya. Ya, mungkin ada yang bertanya. Ini banyak fans yang datang jadi pada minta foto, itu banyak, jadi mohon dimaklum. Ada yang bertanya? Ya. Kalau capek gantian ya. Dari Amin Zain, Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk ngamalin sholawatnya yang Maulana ya Maulana Bang. Ya, abang banyak mengijazahkan sholawat ada di handphone abang tinggal kirim, tinggal kamu print. Dan itu demi Allah yang abang amalkan dari tahun 95. Kitab ini udah tempelan, ini kitabnya tempelan. Ini tahun 95 yang abang amalkan. Ya, tapi sama anak abang Muhammad Tubagus Muhammad Farhan, sarjana Quran, beliau sudah sarjana Quran, dibuatlah karena kan abang gaptek. Abang kan gaptek, kalau ini pokoknya nggak bisa abang gaptek, gagal teknologi. Itu akhirnya dibuatlah sholawat itu dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia dan artinya. Ya kamu WhatsApp abang di 08128948 abang kirim misalnya. Ya, yang penting kamu
WhatsApp dan miss call. Bang, saya minta bacaan ijazah sholawat. Soal Maulana, ya Maulana. Bacaannya macam-macam tuh, bacaannya macam-macam. Kalau abang suaranya jelek, ya abang suaranya jelek. Karena abang mantan preman. Ya walaupun dulu di pesantren, tapi abang nggak ngambil jurusan alih qiraat Quran kayak anak abang. Ambil jurusan qiraat Quran. Ya, ini suaranya bagus. Gitu. Ya, karena abang sarjana Quran, kami qiraat Quran. WhatsApp aja. Assalamualaikum. Yang hadir, Wel. Hadir. Dari Cikarang, Bekasi hadir Bang Haji Kinoy. Semoga sehat selalu Bang. Amin. Dari Ida Damilah, Karawang, Batu Jaya hadir. Ya, Karawang. Dari Ahmad Subari hadir Bang Haji. Ya, Ahmad Cilacap. Kapan Ahmad mau ke rumah abang? Itu Ahmad Sobari itu murid abang tahun 91. Tahun 91. Insyaallah. Ahmad Sobari Cilacap. Sekarang sudah buka praktek. Alhamdulillah pas ini bupati, lurah apa semua. Subhanallah. Itu dari tahun 91. Ini Mas Selamat ini. Lagi Z. Selamat. No, ini. Z. Bang Selamat apa Bang Selamat? Oh, bang. Mau Mas. Jadi itu main kemari ya, Ahmad. Jadi jangan sombong, jangan lupa pada guru, pada kedua orang tua. Hormatilah kedua orang tuamu dan hormatilah gurumu. Insya Allah hidupmu akan berkah dunia dan akhirat. Amin. Itu gantinya orang tua guru. Nggak ada guru ya orang tua. Karena guru mengajarkan kebaikan. Itu. Orang tua kadang ngajar kebaikan, kadang kagak. Kalau orang tua tukang mabok, tukang nyabu, ya kan? Tukangnya ngajarin kagak baik. Gitu. Tapi tidak semua. Ada pepatah begitu. Ya, patah. Ya. Ada yang jawab begini. Wah, hormatin guru sama orang tua. Emang itu Tuhan, emangnya Allah. Ada yang begitu tuh. Karena kagak ngaji. Tidak ngaji fikih, nggak ngaji hukum Islam, dan nggak mengkaji. Begitu. Orang jadi presiden berkat siapa? Guru. Hah? Guru. Pernah sekolah nggak? Hah? Ini nggak sekolah ya? Hah? Oh pernah. Kan nggak pernah sekolah. Ya kan? Presiden jadi presiden pernah sekolah. SD, SMP, SMA, seandainya zaman dulu. Ya kan? Guru, kalau nggak bisa baca. Ada guru ngaji kita, alif ba ta, bukan alif-alifan. Kalau ada alifan, alif bohong. Jadi alif lempeng, alif ba ta, ilham, itu alif. Ikro, sama kalau dulu. Ya, ini lampu ini setengah nggak? Setengah aja. Karena udah cahayanya sudah. Allah ada lagi? Kenapa diem? Tadi udah makan. Ini yang dijawab ini udah makan sebenarnya, udah makan, udah ngerokok. Belum Mas. Ya. Dia makan dulu deh. Ayo bisa gitu. Nasi mana nasi tadi yang dibawa tuh? Dari Maulana, Assalamualaikum Bang, Banten hadir. Saya ingin ikut pengajian di rumah Bang Haji. Siapa tuh? Tapi saya mau nanya dulu, bayar atau gratis Bang? Tuh tawain tuh semua. Ketawain sama jamaah. Tuh. Manusia ketawain, hodam ketawain. Ya. Jadi alhamdulillah kalau yang hadir di sholawatan pengajian di sini tidak bayar. Apalagi kalau kamu orang miskin, kamu orang susah nih. Susah sama miskin beda. Kalau kamu orang miskin dengan susah beda. Miskin baju kering di badan, sehari makan sehari tidak, dan tidak punya handphone, itu namanya orang miskin. Orang susah, semua juga banyak yang susah lagi COVID, tapi punya handphone, walaupun nggak punya kerjaan, itu orang susah.
Jadi mesti bedakan orang miskin, orang susah, harus bisa beda. Kalau kamu orang miskin gak punya handphone, gak punya apa, kamu datang kemari, pulang abang kasih ongkos, kasih makanan, ongkos semua dikasih. Ya, paham? Itu. Jadi nggak bayar, oh baik. Baik ini gini, ini begini ya. Orang hadir di majelis taklim dan zikir itu memang ujiannya sangat berat. Tadi cobaannya 5, diuji sama setan 5 macam. 5 macam diujinya. Ya. Datang kemari itu atas izin Allah, kehendak Allah, petunjuk Allah. Tapi setan menggoda, jangan lu sono capek, lagi hujan, lagi begini, ya kan? Pacar lu lagi manggil, lagi begini, lagi sakit, lagi macam-macam goda. Karena setan paling benci kepada orang-orang yang hadir di majlis taklim dan zikir. Benci kepada orang yang berzikir kepada Allah. Benci kepada orang yang beribadah kepada Allah, sholat kepada Allah. Dan benci kepada orang-orang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kita lanjut. Ya. Jadi nggak bayar, gratis. Jadi tulisannya gratis, tis. Sepanjang. Kalau kamu nggak punya ongkos, kita tak bakal kasih ongkos. Ya. Ya. Dari Mediana Sari. Assalamualaikum Bang. Cuma mau bilang makasih atas sarannya kemarin ke suami saya Bang Wahyu. Atas sarannya Bang Haji, Kamis kemarin sakit, saya alhamdulillah sembuh. Ya, Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah ya. Wahyu. Wahyu ada Wahyu. Ya, itu Wahyu ya. Ya, jadi tolong orang-orang yang punya penyakit mah, ya. Jadi begini, orang yang punya penyakit mah itu sebagian besar, salah satunya spiritual, guru ngaji, ya. Karena melayani pasien telat makan sehingga ada lambung, penyakit lambung, ya. Makanya kita harus siapkan obat lambung, gitu ya. Karena Nabi aja sakit ya. Kalau semuanya itu kesembuhan itu melalui ilmu Allah, ayat Allah, ilmu hikmah, rumah sakit dokter nggak laku. Rumah sakit dokter nggak laku, bangkrut rumah sakit. Wah, yang hebat, yang bisa ngobatin spiritual, paranormal. Allah nggak adil. Allah nggak adil. Kalau sebaliknya, dokter yang hebat, yang mau menyembuhkan dokter yang hebat semua. Ya. Allah juga nggak adil. Seandainya orang kena santet, kena teluk, dokter nggak bisa ngobatin, taunya penyakit medis aja. Ya. Kalau dokter dan spiritual paranormal yang hebat, tidak ada orang meninggal, tidak ada orang wafat, tidak ada orang mati. Yang gali kuburan nggak dapat duit. Ini hari nggak ada yang mati, yang meninggalin nggak dapat duit, nggak gali kuburan. Paham ya? Jadi ibu abang pun bisa pada ibu kandung abang pun, bapak kandung abang pun wafat sakit, ibu di rumah sakit, ya, habis ratusan juta, wafat juga, terus mesti nyalain dokter, mesti nyalain rumah sakit, ya enggak lah, memang sudah takdirnya, sudah Allah gariskan. Desmond meninggalnya umur 100 tahun, cuman karena bunuh diri dari Kalibata City lompat mati, namanya merubah nasib melawan takdirnya Allah. Perhatikan. Kata-kata perhatikan, diulang ya. Desmond meninggalnya umur 100 tahun, takdir.
Di Lauhul Mahfuz ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Desmond meninggalnya umur 100 tahun. Terus sekarang bunuh diri, lompat dari Kalibata City atau dari hotel apa? Lompat yang 20 lantai. Mati nggak? Mati. Meninggal alias wafat. Berarti melawan takdirnya Allah, merubah nasib kita sendiri. Maka ada firman Allah, Allah tidak akan merubah nasib seseorang, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Allah. Wah, gua masuk penjara gara-gara takdirnya Allah. Enak banget, Allah salah. Giliran senang, lupa sama Allah. Nih, gua kaya, gua hebat. Karena gua sekolah di luar negeri. Karena gua profesor dokter, karena gua begini. Karena bukan salah. Salah. Allah yang memberikan kekayaan. Allah yang memberikan semuanya. Paham ya maksudnya ya? Untuk yang ada di sini terutama dan netizen dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang belajar sama abang, VIP, belajar privat untuk mengobati, harus yakin, berani, tegas. Untuk apa? Untuk mengobati orang, mengobati istrinya, orang tuanya, keluarganya, semua nusa bangsa dan agama atau orang lain. Kalau nggak yakin, nggak berani, nggak tegas, nggak usah belajar sama apa. Abal-abal udah, nggak usah. Gitu. Ya. Jadi harus benar-benar yakin sama percaya beda. Perhatikan. Yakin sama percaya beda. Percaya kepada antara manusia dengan manusia hablum minanas. Tapi yakin kepada Allah hanya satu. Allah dan Rasulullah SAW. Itu yakin. Ainul yakin. Aku yakin. Hakikul yakin. Yakin, ainul yakin. Aku yakin. Hakikul yakin. Percaya satu. Hablum minanas. Menjadi dokter, menjadi spiritual, paranormal, itu hanya syariat untuk menghidupi keluarga, orang tua, istri, dan anak, dan lain-lain, dan untuk menolong hablum minanas kepada manusia, antara manusia. Tapi antara kamu dengan Allah, antara kita dengan Allah, harus ada kita berzikir kepada Allah, harus ada hablum minanas kepada Allah. Perhatikan, hati-hati bisa. Jadi ulama itu banyak macam, dan kiai banyak macam. Banyak macamnya di mana? Abang mau minum dulu, aus. Serak, sudah serak. Tadi nangis tadi. Ya, kalau ingat nangis, kan nangis lagi. Oh, ya. Jam berapa? Baru jam 12. Kenapa? Tetangga meninggal. Oh, tetangga kemalingan. Oh ya udah. Habis tetangga kemalingan terus balik dari sini. Kan pulang dulu. Kita kan balik lagi. Pulang dulu apa pulang sekarang? Aku mau pulang. Jadi kadang-kadang kalau kita hadir di majelis ta'lim dan zikir, kadang-kadang godaan macam-macam. Ya inilah kemalingan, ya inilah begini. Padahal amal Jumat sudah Rasul. Alasannya ada, itu godaan sebenarnya godaan. Emang kalau kemalingan itu kemalingan taruh langsung.
Kagak kan? Emang itu Allah. Emangnya bisa ngerawang gini. Tuhan. Di godaan. Baru diomongin. Godaan udah datang. Ya kan? Nggak datang siapa lagi. Dari Ya. Iwan Setiawan, Bang, bagaimana hukumnya orang yang mengambil jodoh kita dalam kurung di pelet? Orang yang mengambil jodoh. Begini, hukumnya bagaimana orang yang mengambil jodoh kita? Waduh. Terus dengan pelet lagi. Sekarang abang mau tanya, yang disebut jodoh itu apa? Itu dulu. Yang disebut pacaran sama jodoh itu apa? Ini kayaknya kelamaan nih pada istirahat makannya nih. Jadi godaan setan suka begitu. Biar aja gurunya ngomong sampai setengah mati. Wah, masa bodoh EGP rokok ini santai aja. Ya kan? Jadi gini. Jadi ya, jodoh yang disebut jodoh itu sudah menikah, sudah akad nikah. Saya terima nikahnya dan kawinnya fulan binti fulan begitu. Itu namanya jodoh. Kalau belum akad nikah namanya belum jodoh, masih ta'aruf, masih perkenalan. Terus, diambil cewek saya bang, sama cowok lain, ya nggak masalah, nggak salah. Berarti kamunya yang bodoh. Kenapa cewek kamu bisa diambil sama orang pacar? Bisa saja itu bukan jodoh kamu. Kedua, karena pacar kamu enak melihat kamu mau muntah. Kenapa? Ketiga, karena kamu pelit. Ya karena kamu ini bisa aja. Abang pernah merasakan itu. Pada saat abang masih ganteng, ya kan? Ada yang meninggalkan cewek abang. Bukan jodoh. Cewek meninggalkan. Karena abang ganteng tapi abang tidak kaya. Tapi kaya hati. Ditinggalin abang sama pacar abang. KIGP. Sempat goyang juga sih. Sempat goyang. Tapi akhirnya abang menghadap kepada Allah, berarti dia bukan jodoh saya. Berarti Allah tidak ridho dia dengan saya. Itu. Ya. Cuman dia jelek, dia jelek, cuman kaya. Ibunya materialistis. Makanya dijodohkan sama yang kaya, walaupun dia jelek seandainya. Abang ganteng, tapi nggak punya duit, bokeh. Jadi pilih. Ibunya nggak setuju dulu zaman SMA. Kita cinta dari SMA. Ya, Gali dan Ratna. Tahu itu nggak masalah. Capek udah nangis, apa mau serius dia nangis bukan main-main itu. Barang siapa yang menangis kepada aku kata Allah, Pak, di malam Jumat sedang puasa dan menangis kepada Rasulullah SAW kepada aku kata Rasulullah, maka doanya tidak akan aku nggak kabulin, tidak akan aku kesampingkan, doanya akan aku kabulkan kata Allah. Dan malaikat memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, kabulkan doa hambamu yang sedang berdoa kepadamu dengan bersujud, menangis, berselawat kepada Rasulullah SAW. Kabulkan ya Allah doa. Kalau engkau tidak kabulkan ya Allah, kata malaikat, aku tidak bangun dari sujudku walaupun 1000 tahun. Itu malaikat. Malaikat kalau patuh sama Allah beda sama kita. Karena kita manusia lebih tinggi derajat daripada makhluk lain. Tapi di hadapan Allah, kita manusia yang tidak sempurna. Tidak sempurna di mata Allah dan Rasul. Tapi dibanding makhluk lain, kita paling sempurna dibanding makhluk setan atau jin. Malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, kita manusia lebih sempurna. Makanya Allah di malam-malam Jumat ini, jangan dikira malaikat tidak hadir. Kita nggak ngelihat aja. Bukan ada orang yang manggil malaikat, manggil nabi, bukan. Ngomong sama nabi, ngomong malaikat, bukan. Dan itu ada hadisnya, boleh tanya kepada para ulama, para kiai. Yang membaca maulid, yang berzikir kepada Allah di malam Jumat. Yang bersolawat, majlis ta'lim dan zikir, itu hadir malaikat-malaikat. Dihadirkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya masing-masing. Tugas pencabut nyawa, mau dicabut kapan?
Israel, Raqib Atid mencatat kebaikan dan keburukan. Ada tugasnya malaikat masing-masing. Malaikat yang nyembuhin ada nggak bang? Ya, mungkin ada, aku belum nanya sih. Ada, tapi yang maha penyembuh Allah. Mana firmannya? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Itu jadikan pedoman buat kita di dalam surah Al-Isra. Allah jadikan ayat Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Untung si rahmat kagak datang nih hari ini. Orang yang beriman yang bagaimana, rahmat yang bagaimana, kesembuhan. Yang adil sebutin, ente kalau udah capek, mohon umurnya 100 tahun lagi meninggalnya. Amin. Istirahat ya gantian ya. Ya. Assalamualaikum Bang Haji. Ini dari Jalil Serang. Mau tanya nih. Saudara saya nikah hampir 20 tahun tapi belum punya anak. Apakah ada sarana biar bisa punya anak? Umur saudara saya kira-kira 40 tahun. Insyaallah ada. Dia ada. Jadi begini. Obatnya mudah dan gampang. Tapi tetap kita mohon kepada Allah. Ya, tetap mohon kepada Allah. Sebentar ya. Ini keringetan dulu. Ini kalau selama di podium nih 2 jam amplopnya udah 5 juta. Kalau di mimbar gitu, itu amplopnya udah 5 juta. Begini, ada pasien abang dan adik abang, ada beberapa juga, bahwa orang yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala belum punya keturunan. Ada juga orang yang belum nikah, akhirnya hamil, anaknya mau dibuang atau dimatiin atau dengan ilmu transfer janin. Ya, transfer janin. Jangan, transfer janin itu bohong. Transfer janin itu bohong. Kamu yang berzina, kamu yang berbuat, kamu yang bertanggung jawab. Kalau memang kamu malu, ya bukan abang ngajarin nggak benar. Kamu malu dengan kamu kabur ke hutan, ya atau satu orang sampai melahirkan, ya, itu anak kamu didik, kamu apa, kamu berikan kepada satu orang. Daripada itu anak dibunuh, daripada itu anak dibunuh. Ya. Nah, pertanyaan? Belum punya anak selama 20 tahun, ada sarannya? Ya, jadi saran abang yang belum punya anak, ya, kalau memang udah diperiksa dokter, lelakinya bagus, sel telurnya, terus istrinya bagus juga salurannya, ya, itu ada obatnya, yaitu dengan madu Yaman. Kebenaran abang jual madu Yaman murah meriah, dan madu Yaman asli, cuman nggak nomor 1. Kalau yang nomor 1 harganya 1 juta. Madu Yaman atau Kashmir. Itu diminum untuk perempuannya sehari 3 kali, sendok siang, sore, malam. Kalau suaminya minum dengan madu dengan telur ayam kampung kuningnya aja diaduk. Itu di dalam Al-Quran madu itu untuk penyembuh, ya, pengobat penyembuh 1001 macam penyakit. Itu yang sudah alhamdulillah. Ada pasien abang di Gresik dulu kerja di Malaysia, istrinya di Gresik, pulang ke Gresik, abang disuruh beli madu itu, alhamdulillah beli di Malaysia waktu itu, karena di Jakarta ini, karena masih kerja di Malaysia, sehingga alhamdulillah sekarang sudah hamil. Subhanallah. Ya, semua Allah. Tentu ada doa-doa yang lain lah, ya. Itu kan hanya syariat lahiriah. Namanya syariat lahiriah. Batiniah kita mohon kepada Allah. Kita puasa, kita zikir, kita nangis ya Allah.
berikanlah keturunan yang engkau ridho. Jangan pakai maksa sama Allah itu, jangan pakai maksa kalau doa. Ada orang doa maksa sama Allah. Jangan maksa, jangan maksa sama Allah. Ya Allah gini-gini, jangan. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang engkau ridho. Jadi ada tata bahasa, akhlak, sopan santun yang kita mohon kepada Allah. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Kalau masalah ngantuk ya cuci muka, itu aja. Kan gampang kan? Jadi nggak usah jauh-jauh. Gini, matanya buka kalau nggak semprot pakai ini nih. Jadi begitu. Jadi kita mohon ya Allah ya, hanya Engkau yang kita ngadu sama Allah, nangis sama Allah. Karena Allah itu anggap Allah itu kalau dibilang temen ya kurang sopan ya, tapi anggap Allah itu di atasnya orang tua kita gitu, di atasnya sahabat kita semua, yang memang kita harus mengadu itu benar-benar dari hati. Ya Allah begini, saya gini ya Allah. Kebanyakan orang terbalik, ngadunya sama manusia, sama Allah enggak. Tuh terbalik. Harusnya kita ngadu sama Allah, bernangis sampai begini tengah malam kita di kamar sendiri kita nangis. Begitu. Harusnya itu para ulama, para wali Allah seperti itu mengajar. Bukan kepada manusia, kalau begini, artinya ditolong kagak sama manusia, dihina iya. Kalau minta dulu, minta tolong dulu, aku pegang dan muka lu. Gitu kan? Kalau Allah tidak seperti itu. Ya. Jadi minta kepada aku, maka aku akan berikan kepada Allah. Siapapun orangnya, mau Islam, mau non-Muslim, aku berikan kepada Allah. Tapi ada tapinya. Bagaimana kamu meminta kepada aku? Kedua, ada batasnya. Kalau kamu tidak ada adab sopan santun kepada aku, lanjut. Ya. Dari Muhammad. Instagram nggak ada Instagram pada tidur. Jadi malam Jumat, saudaraku yang di Instagram, jangan cepet-cepet tidur. Jangan cepet-cepet sunnah Rasul. Jangan. Zikir dulu malam Jumat. Malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidul ayat. Makanya malam dulu. Oh, bagusan malam jalan. Enggak, semua malam juga bagus, hari juga semua bagus. Tapi ada tertentu. Kalau udah nggak makan, nggak ngerokok, masuk sini. Itu nasi nggak dihabisin tuh. Nasi tuh, itu prasmanan tuh apa bungkusan tuh. Besek, habisin tuh. Kita mau pulang 55. Oh, bagi tetangga. Jadi kita kalau dapat bawa dapat apa sumbangan besek apa nasi itu. Ini malam ini ada yang mau nganterin juga. Ini malam. Nah, kalau bisa kita langsung bagikan. Jangan sampai itu basi. Kalau basi jadi berdosa, sia-sia. Banyak orang kelaparan di pinggir jalan. Ya. Di kolong jembatan, di apa semua. Kelaparan kita buang-buang nasi, itu jadi dosa. Jadi Mas Tamat ntar bawa aja 5, nggak apa-apa ntar di jalan ada orang. Ya. Ayam itu kan bawa ya. Ayam itu pakai mati. Ayam, ingkung banyak. Uploadnya jangan lupa bawa. Upload. Dari Instagram yang hadir Raffi dari Singapura. Ya, Arafi, semoga Arafi sukses sehat selalu ya. Amin. Semoga ilmu Arafi bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Bisa, yang penting yakin, berani, tegas. Teruskan perjuangan Arafi. Allah tidak buta dan Allah akan memberikan balasan kepada kamu yang baik. Jalankan Arafi yang abang sayangin, murid abang di Singapura. Ada yang hadir dari dunia hiburan. Ya, dunia hiburan, Jurek. Ada Dindi dan Ya, dari Jurek, Menteng. semoga sehat panjang umur. Ya, sukses. Kalau mau datang hadir sekarang, nggak apa-apa. Ya,
Ada kelihatan nggak? Nggak kelihatan mundur. Ada yang mau bertanya Bang Haji dari Lumajang. Kelihatan nggak ini? Nggak. Oke. Lumajang ya. Bang Haji, bisa nggak Bang Haji mengobati jarak jauh orang yang kena santet? Kalau dibilang bisa, ya enggak. Dibilang enggak, insya Allah bisa. Tapi yang maha pasti penyembuh adalah Allah. Kita coba. Nanti abang kasih WhatsApp abang, kamu WhatsApp, ntar abang suruh murid-murid abang dulu. Ya, abang yang mengobati. Untuk pengobatan jarak jauh itu memang abang ajarkan pengobatan jarak jauh. Dari sini Arab Saudi, dari sini Singapura, Malaysia ada pengobatan jarak jauh yang belajar sama abang ada. Ya. Di WhatsApp abang. Ya. Kalau WhatsApp abang jangan lupa Assalamualaikum. Ini kadang-kadang Assalamualaikum. Itu doang. Ya. Jadi Assalamualaikum nama dari Jember atau dari Bondowoso atau dari Palembang gitu. Saya Abdul dari Bojongnyot gitu sebutin ya Bojongnyot. Lanjut. Siap. Dari Muhammad Johar, Taiwan hadir Ya, guru. Johar. Alhamdulillah, ijazah dari guru sangat terbukti dan sangat berguna di Taiwan. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Alhamdulillah. Ya, ijazah itu yang abang berikan kepada murid-murid abang yang belajar VIP, Johar dan lain-lain semuanya. Itu hanya perantara, hanya syariat, hakikat Allah. Ya, jadi ada lahir dan batin. Tetap kamu jalankan karena yang abang kasih tahu kunci-kunci rahasia-rahasia menjadi spiritual, menjadi paranormal, menjadi dukun ilmu hikmah, bukan dukun santet. Walaupun abang mantan dukun santet. Ada bang saya mau belajar santet gitu. Abang bingung jawabnya. Bingung jawab gimana jawabnya nih? Dikasih dosa, ya kan? Dikasih dosa. Kalau kita nggak kasih, kita nggak dapat duit. Kan bingung kan? Berapa mau bayar abang? Ya kecil cuma 5 juta. Dosanya bisa segede gunung. Di mana? Tapi kalau kamu ngasihnya sama abang 3M masih mikir juga sih abang. Abang beli tanah, abang bangun panti asuhan yatim, masjid dan rumah. Itu cita-cita abang. Cita-cita abang. Doakan abang. Ya, matinya abang, wafatnya abang punya panti asuhan yatim, rumah dan masjid. Itu cita-cita abang. Doakan abang, biar abang dimakamkan di masjid itu. Itu cita-cita abang. Kalau mendoakan abang seperti itu demi Allah dan Rasulullah, cita-cita abang. Ini bukan punya abang semua. Semua bukan punya abang. Abang mati nggak bawa apa-apa. Abang mati membawa amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleh, atau anak yatim yang soleh dan soleh. Amal ibadah, amal yang mana? Beramal, bersedekah, mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal dan lain-lain. Ibadah, sholat, puasa, zikir dan lain-lain. Ilmu yang manfaat. Seperti murid abang tadi di Taiwan, Johari. Ilmu yang manfaat. Dia menolong orang, dia mengobati orang, dia sembuh. Itu ilmu yang manfaat. Tapi jangan kamu lupa semua murid abang yang belajar. Berikan selawat Maulana ya Maulana untuk dia memberikan benteng kekuatan agar tidak kena santet dan lain-lain. Ketiga, anak yang soleh dan soleha atau anak yatim yang soleh dan soleha. Cuma itu yang abang harapkan. Mobil, rumah, istri, anak. Dan lain kali mau mati. Istri abang yang pertama wafat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cinta. Oh, manusia. Cinta kepada manusia. Oke. Baik. Sekarang abang cinta kepada istri abang yang pertama. Cinta. Abang mau masuk ke dalam liang lahat. Berarti bukan cinta. Kata William Shakespeare, pujangga Islam. Cinta itu bullshit. Cinta itu hanya kata mutiara, kata kiasan. Cinta itu hanya satu kepada Allah dan Rasulullah SAW. Hanya satu. Kepada anak tradisi, kasih dan sayang. Bukan cinta. Coba kalau Bang Megi meninggal duluan, mau istrinya masuk kuburan? Oh enggak? Orang dalam. Orang. Katanya cinta. Katanya cinta sejarah. Bukan itu. Makanya di dalam ilmu tasawuf ada satu pepatah, kata Allah, barang siapa yang mencintai kepada manusia antara manusia, perhatikan, barang siapa manusia mencintai kepada manusia melebihi cintanya kepada aku, maka orang itu syirik kepada aku. Kalau di dalam ilmu tasawuf, paham maksudnya? You understand? Yes. Huh? Kenapa? Yes. I can speak English little. Good. Little I can. Kalau bisa bahasa Inggris malu. Nah, jadi cinta itu, kata Allah, barang siapa yang cinta kepada manusia melebihi cintanya kepada aku, syirik kepada aku. Kenapa? Karena istri kamu ciptaan aku, anak kamu ciptaan aku, suami kamu ciptaan aku. Kenapa kamu tidak cinta kepada yang Maha Pencipta? Kenapa kamu tidak mencintai yang kepada yang Maha Pencipta? Ini istri abang meninggal, wafat, baru 3 bulan. Banyak janda-janda, banyak perempuan yang daftar kepada abang. Itu dulu. Allah sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Buru hantu gitu loh. Kalau ada mantan bini abang mohon maaf lahir batin, maafin. Aku nggak ada umur, kita minta maaf dulu, dia nggak nonton ya nggak masalah, itu minta maaf kan ya. Jadi seperti itu. Nah, paham ya? Jadi cinta itu beda. Ya. Cinta dengan sayang. Ya. Tafadhal. Assalamualaikum Bang Haji. Saya mau tanya, apa sumpah serapah itu akan berefek sampai 7 turunan? Begini, masalah sumpah di dalam Islam sebenarnya orang tidak boleh sering-sering sumpah demi Allah nggak boleh. Terus kalau dia sumpah serapah, seandainya dia sumpah serapah gitu, wah 7 turunan begini, nggak juga. Emang siapa? Emang yang ngomong wali? Emang dia siapa? Wali yang ngomong wali murid nggak berlaku sumpahnya. Nggak ada sumpah 7 turunan begitu, nggak ada. Itu udah urusan Allah semuanya. Ya, malah bisa kembali ke dirinya. Ya kan? Jadi jangan banyak sumpah deh. Jangan banyak sumpah. Bang, kalau misalkan ada orang yang nggak suka sama keluarga abang, terus orangnya ke dukun buat nyantet keluarga abang,
Abang mau balas santetnya apa minta pertolongan sama Allah? Astagfirullahaladzim. Kalau itu pertanyaannya, dari 36 tahun lalu abang menjadi spiritual, dukun hikmah, paranormal, praktisi, sampai detik ini masih banyak yang mau nyantet abang. Masih banyak yang mau nyantet masih hidup nggak? Masih. Alhamdulillah. Jadi apa itu? Abang kalau ada yang mau nyantet, Keluarga abang, apa abang mau balas santet atau pakai? oh ya, abang tidak akan balikan itu santet. Gini pedomannya, prinsipnya. Apa bukan pedoman pepatah? Orang makan tai, masa kita makan tai? Ya, orang makan kotoran, masa kita itu makan kotoran? Sama aja, nyemplung. Tapi ada doa sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu sering abang katakan, sering abang ijazahkan kepada orang. Ya Allah ya Rabb, ini doa sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan kamu amalkan itu dan abang ijazahkan. Wallahi demi Allah, dan abang buktikan. Doanya cuma gampang. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim kepada hamba, jadikanlah dia sadar dan taubat ya Allah. Kalau dia tidak sadar dan taubat, hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Itu doanya. Ya. Jadi abang balikin. Nah, tapi gini, ada tapinya. Ada tapinya. Ada hadis mengatakan, ya, orang sombong, sombongin lagi. Orang sombong, sombongin lagi. Orang sombong, sombongin lagi. Maksudnya gimana? Ya, dia sombong kepada kita sombongin lagi agar dia sadar dan taubat. Agar dia sadar dan taubat. Nah, sombongnya dia karena kehebatan dia. Ingat, perhatikan. Kesombongan dia karena kehebatan dia. Nah, kesombongan kita memuji kehebatan Allah. Beda kan? Untuk agar dia sadar dan taubat. Ayo. Jadi kalau abang harus disantet, ya disantet bini abang nikah lagi. Disantet anak abang, nggak mempan. Udah bang kunci semua. Gitu. Ya, kuncinya 6. Kalau mobil kuncinya 1, 2, 3, 4 kan? 5 yang belakang, abang 6. Kunci mobil ada berapa? Pintu 1, 2, 3, 4 sama belakang 5 kan? Abang 6. Masuk dari mana? Paling itu dari kolong mobil masuk. Disemprot sama Fadli pakai baik buat mati. Tidak di baik habis. Ya. Saya pernah berobat ke tukang urut yang katanya orang-orang sekitar bisa. Sebelum dia mengurut saya, kata si tukang urut tersebut, lepasin dulu pegangan kamu. Dia bilang sampai 3 kali seperti itu, Bang. Saya jawab saya tidak punya pegangan, saya bingung dengan pernyataan tukang urut tersebut. Edo Putra, Bandar Lampung. Ya. Jadi gini. Jadi ada kayak Mas Slamet nih. Mas Slamet sama Bang Slamet beda. Mas Slamet ngobatin orang, tiba-tiba orang itu ada guna-gunanya. Ada kutil anaknya, ada santetnya, ada tali pocong dan lain-lain. Ya, itu jadi masalah. Ya. Kita bersihkan, kita obati kita ini. Kalau cabut tuh ilmu kamu, ini dulu ini saya mengurut. Sekarang abang balikin tanya, tukang urutnya bisa nyambut ilmu nggak? Belajarnya ilmu hikmah untuk nyambut guna-guna terus santet atau ilmu hitam atau ilmu di badan. Itu dulu. Jadi kalau jangan gini ya. Seandainya abang diurut, Bang, saya nggak mengurut abang. Kenapa?
lepasin dulu ilmu abang. Ilmu apaan sih? Ilmu kudu. Ya namanya orang lagi pegel. Ilmu apaan lagi orang bisa diurut? Kalau nggak pegel ya, kalau dia punya ilmu ya kagak pegel. Oh, kok orang punya ilmu masih pegel? Ya Nabi aja Rasulullah SAW masih sakit kok. Ya. Jadi kalau kita menjadi seorang pengurut, seorang pengobat, oh kamu punya ilmu begini-gini, cabut dulu tes. Makanya belajar VIP sama abang. Belajar sama abang, nyambut dulu, tak. Keluarkan tuh budak-budak telur atau ilmu hitam di badan dia untuk kita obati. Seperti itu. Atau orang yang matinya susah karena dia punya pusaka, karena dia punya hodam yang hitam atau yang jelek atau apa. Dan itu pernah abang lakukan dan pernah terjadi demi Allah. Jadi kalau abang mengajarkan pada murid abang tukang urut, nggak usah pakai ngomong begitu. Kamu punya ilmu yang menghalangi di badan kamu sehingga badan kamu sakit begini. Saya cabut, selesai. Cabut, obatin. Paham ya? Belajar. Berarti tukang urutnya mesti belajar VIP sama abang. Biar bisa nyambut ilmunya gini baru bisa ngurut. Kita kalau kayak Mas Slamet ngobatin mau ngurut, mau tetap petir, ada kuntilanak di belakangnya. Ada tali pocong di sini. Tadi adalah apa lagi Mas? Kemarin ada Nyi Roro Kidul lagi di belakangnya. Coba. Ya kan? Ada Nyi Roro Kidul di belakangnya. Mau ngobatin bingung. Kan begitu. Jadi bukan main-main. Gitu. Abang bukan menghina Nyi Roro Kidul ya. Tapi ini kenyataan bahwa murid abang mengobati orang yang sakit. Di belakangnya ada pegangan Nyi Roro Kidul. Mungkin itu pegangan dia yang dia tidak sadari atau apa yang dulu. Jadi harus kita bersihkan. Kalau enggak baik. Kalau enggak tidak baik. Contoh ini aja gampang. Seandainya abang punya ilmu siluman kera, siluman monyet seandainya, gitu kan? Seandainya gitu kan? Seandainya abang punya ilmu siluman monyet, sakit nih abang, pas diobatin sama orang, Pak, bapak ada siluman monyet pas saya nggak, masa begitu? Nggak sanggup, cabut. Oh iya bapak berarti megang ilmu yang tidak baik, siluman monyet, begitu. Harus keluar, begitu. Abang nggak usah temenin orang lain deh, ya nggak? Diri abang aja sendiri. Zaman abang masih megang batara karang, demi Allah setan batara karang abang pegang. Demi Allah demi Rasulullah. Nggak selamat abang. Ini malam Jumat ya. Ini malam Jumat abang bicara. Abang dan abang bisa buktikan. Tapi itu udah masuk ilmu setan. Ilmu setan dan di atasnya ini jin, di atas jin setannya rajanya setan. Komunikasi iblis. Dia gimana? Dia ada komunikasi sama iblis. Assalamualaikum Bang. Saya mau tanya. Saya setiap hari mengalami sakit kepala bagian belakang. Namun setiap saat berobat atau periksa selalu jawaban dokter tidak apa-apa, tekanan darah normal. Saya sudah berobat berulang-ulang kali, namun tetap saja jawaban dokter hanya kurang istirahat. Saya mengalami sakitnya setiap hari sudah beberapa tahun ini. Tinggal di mana? Nama tinggal di mana? Enggak. Oke. Sekarang abang memberikan satu pelajaran yang mana pelajaran ini yang pernah dilakukan atau dirasakan oleh almarhumah istri abang yang pertama. Istri abang yang pertama, pada saat dia haus, dia minum dulu. Minum dulu. Karena dia masak buat pengajian, dia kan haus diminum. Jadi gini abang itu, ya Allah benar-benar surga atau apa?
Jadi istri abang itu yang pertama kerjaannya cuma ngurus anak suami sama masak buat pengajian. Kalau pengajian kayak begini nih dia masak. Dan dia sering pusing, pingsan. Dia masak buat pengajian. Nah, abang pikir apa kena ada guna-gunanya? Saya nggak ada, katanya nggak ada, sendiri nggak ada, kan? Ya kan? Kita terawang, kita pegang, jadi kayak uang. Kalau uang 3T, ya, diterawang, 3D, diterawang, diraba, dilihat, ya kan? Itu nggak ada. Apa? Kalau lagi masak kecapean pingsan. Nah. Terus kalau kerja capek ini. Nah, ini satu pelajaran ya kepada kalian semua, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mau spiritual yang lagi nonton, mau murid abang, mau siapapun dia orang. Jadi ini abang kasih kunci rahasianya. Kalau ada saudara kita, istri kita, orang lain yang sering pusing setiap hari atau apa, sering pingsan atau apa, periksa dulu giginya. Ada yang bolong nggak? Makanya bini abang itu udah ke dokter, udah kemana aja. Udah diobatin sama abang nggak mempan. Dokter juga nggak mempan. Nggak taunya ada salah satu dokter murid abang, non muslim, sekarang sudah di Dan Mogot. Jadi dokter. Dulu masih kuliah di UKI. Abang tidak perlu sebutkan namanya. Itu tahun 92. Dia bilang, "Bang, coba abang lihat giginya ada yang bolong nggak istri abang?" Oh iya, bang katanya. Kalau itu tidak ditambal bang, sampai kapanpun gigi itu larinya ke kuping, ke otak, saraf otak. Boleh tanya dokter THT. THT tau nggak sih katanya? Kan THT, tagih hutang, kita bayar. Ini THT. Nah, apa itu? Telinga, hidung. Jadi itu. Nah, akhirnya bang, abang lihat, bener tuh Pol. Abang tambal buru-buru, suruh tambal. Akhirnya semua. Jadi bukan kena guna-guna, bukan kena santet. Nah, saudaraku semua, netizen, my bro, fans, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya saudara, punya ibu, punya adik, punya apa, yang sering pingsan, sering pusing, sering ini, ada dua macam. Lihat giginya bolong nggak? Tambel. Ini imun nih, sebenarnya rahasia. Jadi sebenarnya rahasia nggak boleh abang buka. Sebenarnya ya, karena buat pasien kalau datang pasien biasanya ini, wah guna-guna, dapat duit gitu kan. Padahal giginya bolong. Jangan begitu ya, jangan begitu ya. Jadi ada dua. Lihat, giginya bolong nggak? Tambel. Terus lihat dompetnya. Dompetnya isinya nggak? Itu kalau gini, nggak ada. Kasih duit, kasih panadol merah, udah suruh tidur, kasih makan, udah baik. Kalau giginya nggak bolong, itu ini kagak. Udah giginya nggak bolong, dompetnya kosong, apa semua pusing. Kayak yang ada kesurupan. Kadang-kadang bini suka belaga kesurupan bang. Suka belaga kesurupan kalau bini. Nggak benar. Lihat di YouTube abang. Kesurupan dagang, kesurupan. Udah air dari kiai, dari habib, dari ustaz untuk berbotol-botol nggak baik-baik. Nggak tahu satu dompetnya kosong. Kedua nggak pulang-pulang, lagi hamil nggak pulang-pulang, ngojek pulang nggak pulang-pulang lagi ngojek, ini lagi hamil. Jadi udah kesurupan. Ketemu abang, nah belajar ketahuan. Gitu loh, apa kan sih? Jangan dulu, kesian. Jangannya ajak ngomong dulu. Nah, ini karena kecil baru jadi gatel. Malu kecil baru dikasih. Jadi nanti
silakan menyampaikan. Ya. Saya dari Cianjur, Bang. Kalau isim masih ada hodamnya nggak, Bang? Tapi yang ngasih isimnya udah mati, itu gimana? Isim atau raja atau wafat itu ada di dalam kitab. Sekarang yang abang mau tanya, isimnya kamu buka dulu. Kamu buka. Kalau isimnya itu tulisan tangan, bagus. Kalau isimnya wafatnya itu fotokopian, itu jelek. Kalau fotokopian anak kecil juga bisa fotokopi, terus dibungkus, terus dikasih ke pasien bisa. Paham? Itu dulu. Kamu buka. Nanti kamu kasih tahu abang. Nanti abang jawab. Itu untuk apa? Bisa nggak masih? Itu aja. Itu ilmu wafat namanya. Ilmu raja. Itu ada pelajarannya di dalam kitab. Mamba Usul Hikmah, Tajul Mulk, banyak karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu aulia Allah, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang bilang di luar mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bahwa wafat, raja, wifik, ya itu apa haram dosa, itu salah bicara. Itu salah bicara. Salah bicara. Kenapa? Karena yang mengarang kitab ini, yang mengarang kitab hikmah, itu bukan orang sembarangan. Wali Allah, yang kalau kita ikutin beliau akan di hadapan Allah akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kita gunakan dengan baik. Itu biasanya mazhab orang-orang ini nanu dah, abang paham lah. Karena dulu pemburu hantu dan nentang ya orang-orang seperti itu. Yang mazhabnya beda. Tapi kita tidak perlu permasalahkan mazhab ya. Jadi jangan kita ributin. Sholat pakai kunut, nggak pakai kunut. Puasa nggak pakai kunut, haram. Kalau kunut nggak bisa, nggak boleh begitu. Berarti kita nanti jadi ribut perang saudara. Kenapa? Karena yang punya surga neraka bukan kita, yaitu Allah yang punya surga neraka. Kalau abang namanya Ridwan, malaikat penjaga pintu surga. Kalau abang benar jaga pintu surga, seandainya benar-benar semua masuk surga sama abang. Lagi, masuk, Desmond masuk, Deden masuk ya, Satya masuk. Dan dosanya segede gunung. Bapak ini masuk. Emangnya kalau kayak nonton bioskop, nggak stempel masuk, nggak bisa. Walaupun namanya malaikat itu pintu surga. Ya. Mau tanya dong. Capek nggak? Mau makan dulu nggak? Kalau makan mau ngerokok nggak apa-apa. Ini. Ada ini. Ada yang nanya nggak itu? Belum ada. Ya, gantian kalau capek, jangan brutul kan. Enggak, gaji mau gede, ya nggak? Jangan brutul lagi. Ya. Wafak tidak haram. Kalau boleh tahu dalam kitab karangan Imam Ghazali yang mana? Coba lebih detail Bang Haji. Bukannya wafak itu dekat dengan syirik? Berarti yang nanya ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kamu bisa nebak. Pertanyaan kamu tuh, kamu bukan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Apa orang ini dah. Kamu datang ke rumah abang buktikan kitab Mamba Usul Hikmah, Tajul Muluk, Samsul Ma'arif Al-Kubro, Al-Jinatul Asrar, Al-Aufa. Kamu ke rumah abang, WhatsApp abang, biar tahu. Ini kitabnya. Ya, jangan kita baru ngaji 1-2 kitab, 10 kitab sudah mengkafirkan orang. Ada hadis mengatakan, barang siapa yang mengkafirkan orang, ya, orang itulah yang kafir sebetulnya. Itu hadis. Ya, jadi kepada kamu yang tidak punya nama, silakan datang ke rumah abang, WhatsApp abang. Nanti abang kasih lihat kitab-kitabnya. Karangan Imam Ghazali dan imam lainnya. Oke, saudaraku, gitu ya. Silakan lanjut. Mau tanya dong, kalau ruqyah di tempat Bang Haji biayanya berapa? Ruqyah tempat Bang Haji kalau malam Jumat gratis.
Ruqyah di rumah Bang Haji di majelis ini gratis malam Jumat. Hari biasa bayar nggak Bang? Terserah, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih kebangetan. Nggak usah pikirin itu ya. Yang penting kalau mau berobat. Walaupun ada tulisan, maaf konsultasi biaya 300.000. Itu untuk orang-orang yang kaya tapi pelit. Yang kaya tapi pelit. Kalau kamu orang susah, nggak wajib. Kamu benar-benar orang miskin, apalagi yang kalau kamu benar-benar orang miskin, kalau perlu abang kasih duit pulangin. Kalau kamu benar orang miskin, tahu nggak orang miskin? Orang miskin itu baju kering di badan, sehari makan sehari tidak, dan tidak punya handphone. Orang miskin datang ke rumah abang. Ini malam Jumat abang bicara ya, sepertiga malam abang bicara, nggak ngomong main-main, mau abal-abal. Oke, lanjut. Bang, gimana caranya belajar sama abang? Ya, syariat belajar kepada abang. Syariat belajar kepada abang. Itu bahasanya itu. Syariat belajar syariat. Hakikat kepada Allah. Nanti WhatsApp abang aja di 08128 94 kali 68. Nanti WhatsApp abang nama daerah tinggal. Umpamanya Desmond, Jakarta tinggal. Baik, mau belajar dan abang kasih syarat-syaratnya. Ya. Maharnya murah, mahar sedekah yayasannya murah 1,5 juta. Kalau dulu pemburuan itu bisa 7 juta, 8 juta. Dan kamu bisa ngobatin diri kamu dari guna-guna terus santet, mengeluarkan guna-guna terus santet, dan bisa mengobati keluarga kamu, istri kamu, orang lain, nusa bangsa dan agama. Itu yang abang ajarkan. Jadi murah meriah. Jadi abang tidak jual ayat Allah, tapi abang ngobrol ilmu tidak jual ayat Allah. Ngobrol ilmu tidak jual ayat Allah. Itu tadi kepret. Kepret, ilmu kepret. Jangan ilmu ketopet, kepret aja. Ya. Mohon maaf sebelumnya bang, kalau non muslim boleh belajar sama abang nggak? Ya alhamdulillah, yang non muslim yang belajar sama abang ada. Demi Allah ada non muslim dari NTT, Medan, dari luar negeri juga ada. Jadi abang ngajarin orang itu dari tahun 80, 85 sampai sekarang non muslim juga abang ajarin dan abang obatin sama ya sama. Sunnah Nabi. Jadi kalau minyak wangi itu sunahnya Nabi. Habis. Jadi gitu ya. Jadi boleh non muslim WhatsApp abang. Ada kok yang non muslim abang buktiin. Ya boleh. Orang yang nanya, bang kok non muslim diajarin emang kenapa? Emang kenapa kalau buat kebaikan? Ya kan? Jangankan non muslim mengajarin. Seandainya pada malam hari ini, seekor anjing kehausan. Datang ke malam. Ya, seekor anjing itu kita kasih minum. Seperti Syekh Datil Rafi. Anjing satu-satunya anjing yang masuk surga yaitu anjingnya Syekh Datil Rafi. Betul, nggak masalah. Ya. Dan menurut abang yang non muslim banyak dari tahun 80-an, 90-an. Itu masih punya agama ya. Nggak punya agama kita ajarin ya. Bisa jadi punya agama. Bang, Ya. ajarin amalan kafha ya ainsot dong bang. Waduh, kafha ya ainsot. Ini PC
Peci Abang ini di sini ada tulisan ini. Ada tulisan ini. Ini peci Abang ada tulisan kaf ha ya ain shad. Coba diperbesar. Datang nggak? Hah? Ada. Itu pelajaran agak berat, agak tinggi ya. Jadi Abang tidak bicara di sini. Semua ilmu Allah tinggi, berat, dahsyat. Tinggi, berat, dahsyat. Tapi Abang tidak mau bicara di dalam ini umum begini. Itu dalam, itu lain. Itu larinya ke tasawuf sebabnya. Ya, larinya ke tasawuf. Ya, datang aja ke rumah, ya, nanti WhatsApp Abang, jangan lupa amal sedekah yayasannya. Kalau pelit jangan datang. Kalau pelit jangan datang. Ya, kecuali orang miskin tak datang apa kasih duit. Soal. Oke, lanjut. Bila kita melihat jantung sendiri digenggam utusan mengucapkan Allahu dalam keadaan sadar, apa artinya? Ulangi lagi coba ulangi yang benar. Nama coba nama. Bangau. Bangau. Ya apa tadi? Bila kita melihat jantung sendiri digenggam utusan mengucapkan Allahu dalam keadaan sadar, apa artinya? Gini. Artinya gampang dan singkat. Kamu pertanyaan kamu, Bangau, sang Bangau. Kenapa lu diem aja? Kalau bahasa Betawi gitu, iya Bangau. Sang kodok, sang kodok. Kenapa lu diem aja? Jadi begini. Oke, satu orang bertanya dalam ilmu tasawuf untuk mengetes Abang. Abang tahu. Oke, baik. Abang masih berzikir sama Allah Subhanahu Wa Taala dari semenjak mulai sampai detik. Oke, Abang jawab. Singkat pada jelas. Karena ini tidak boleh, sebetulnya tidak boleh membahas ilmu tasawuf. Abang tidak mengajarkan ilmu tasawuf di sini. Abang mengajarkan ilmu hikmah pengobatan. Sebenarnya bukan jantung, tapi hati, gelap. Kesempurnaan Islam itu 3, saudaraku, adikku. Ya, kesempurnaan Islam 3. Diucapkan di lisan, Allah. Diucapkan bil qalbi, gelap hati, bukan jantung. 3, fil jasad, gerakan. Lidah, ucapan, Allah. Hati, qalbi, gelap, bukan jantung, Allah. Gerakan, Allah. Itu mengingat Allah. Ya, barang siapa, kata Allah dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf, barang siapa yang mengingat kepada aku setiap detik, setiap nafasnya, maka dia dekat dengan aku. Dan barang siapa yang lupa kepada aku setiap nafasnya, berarti dia jauh dengan aku. Ingat, oke? Abang bahas tadi. Ini ngetes ya, sebenarnya ngetes. Oke, Abang jawab. Kalau salah, tegur Abang. Abang mau ngaji lagi, mau belajar lagi ilmu tasawuf dari beberapa puluh guru tasawuf. Enggak berapa puluh sih, berapa puluh guru tasawuf macam-macam. Ya. Ada Toriko Alawin, ada Toriko Naksabandia Qadariyah, ada Toriko Sadatain, dan lain-lain Toriko. Larinya syariat, tarekat, hakikat, marifat Allah. Jadi, barang siapa yang melupakan aku di luar sholatnya, arti sholat itu di dalam sholat zikir dan doa. Sholat itu zikir dan doa. Benar nggak?
Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir Al-Fatihah artinya apa? Rabbik firli warhamni wajburni artinya apa? Doa. Dan berzikir. Kamu tidak cukup ingat Allah, hanya sholat 5 waktu. Oke Bapak, sedikit ya. Sehari kalau kakinya pegel, ganti orang buat bacain. Ya, ntar makan. Itu besok masih banyak, ada 20 nggak ada yang makan di sini, ada bagi orangnya. Itu di depan gue itu. Kayak gini. Ya. Nggak ada dia depan papanya dari belakang. Subuh kelar, subuh. Jadi gini. Sehari perhatikan. Sehari sholat 5 waktu. Sehari 24 jam. Masuk. Sehari 24 jam. Sholat 5 waktu. 5 waktu. Taruhlah 1 waktu 10 menit aja. Udah cakep. 10 menit udah cakep. Sholat. Nah, 24 jam dikurang 50 menit kan 5 waktu 10 menit 5 kali 10 berapa? 50 menit kan? Iya dong. Benar nggak? Ya kan? Kan 5 waktu. 5 waktu kali 10 menit berarti 50 menit kan? Sehari 24 jam. Nah, 24 jam kurang 50 menit. Sisanya berapa? 23 jam, 10 menit. Ingat Allah nggak kita? Ingat Allah nggak kita? Apa ingat pacar? Apa ingat bini? Apa ingat utang? Apa ingat ini muda? Apa ingat siapa? 23 jam 10 menit. Apa kamu yang bertanya tadi ingat Allah? Awas tuh. Kamu belajar tasawuf jangan main-main. Orang yang belajar tasawuf tidak menggunakan nerakanya paling bawah, neraka jahanam dengan para pelacur. Dan kiai-kiai bisa bicara. Itu neraka jahanam, neraka paling bawah, keraknya neraka. Jangan main-main kamu. Mending jangan belajar tasawuf, jangan nanya tasawuf kalau belum tahu tasawuf. Lanjut. Nggak enak kan kayak ini. Nggak lagi dimakan. Assalamualaikum Bang. Kalau saya ucap nama-nama Allah, Ya, kok kayak langsung ada yang goda gitu. Terus kalau semakin berzikir, semakin kuat godaannya. Gimana cara buat ngilangin itu Bang? godaan. Iya. Semakin dia menyebut nama Allah, semakin dia berzikir ada godaan. Ya, godaan. Bagaimana untuk mengalami godaan itu? Ya kan? Abang jawab yang gampang, yang singkat, padat, jelas. Jadi, kenapa? Pada saat kita berzikir kepada Allah, terus ada godaan. Ada godaan. Deng, 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 deng. Nah, karena zikirnya kita ini nggak konsen, jadi kita goyah. Jadi kita ragu dan goyah. Harusnya pada saat kita berzikir, matikan lampu, kita zikir sama Allah, dia mau ada apa kan, mau setan belang kek, ya, apa setan belang, tomang kek, setan belek kek, itu, atau tembak, kalau kayak itu belajar, itu rahasia itu, kalau itu rahasia, udah diemin aja. Karena apa? Kenapa? Yang tadi kembali kepada godaan setan. Setan itu kan paling benci kepada orang yang mana? Salah satunya berzikir kepada Allah.
Itu aja. You understand? I can speak English little. Body. Oke, body. Ya abang pakai lucu, jujur dari jam 1, jam 8 pagi sampai sekarang abang belum istirahat. Jadi abang mohon maaf, ini mesti ada ketawa, ada senyum, ada apa. Nah, ya kalau di dalam shooting itu ada improvisasi, harus ketawa, harus ini. Ya, karena jujur makan pun telat abang, ya, dan lain-lain semua. Tadi juga ada pasien, ada ini. Jadi karena ini istiqomah, malam Jumat harus istiqomah. Istiqomah itu terus menerus. Istiqomah yakin, berani, tegas. Itu yang abang tanamkan kepada murid abang. Istiqomah terus menerus. Yakin, berani, tegas. Yakin. Orang yakin dengan ayat Allah, tidak punya ilmu, sama juga bohong. Bagaimana mau ngobatin orang? Ngobatin bininya, ngobatin saudara. Orang berani, tapi tidak punya ilmu, apalagi goblok. Bagaimana mau ngobatin orang? Tegas, A, B, B. Islam itu tegas. Islam itu bukan teroris. Islam tegas. Haram, halal, makruh, mubah, sunnah, subhat. Ini kena guna-guna, ini enggak. Harus benar-benar. Jangan kayak abang dulu. Kayak abang tahun 80, 91. Semua orang dibilang kena guna-guna. Jangan berobat. Dia dapat duitnya. Awas kamu spiritual. Awas kamu dukun-dukun. Jangan sekali-sekali kamu ngomong yang sakit kena guna-guna terus, tapi tidak sembuh. Masa ayat Allah kalah sama ayat setan amat teluh. Jangan kamu duitin orang. Awas sanksi di hadapan Allah kamu. Kalau nggak hancur, lumpuh atau hancur. Itu. Jadi kalau orang sakitnya non medis, ya non medis. Sakitnya medis, ya medis. Jangan semua orang dibilang kena guna-guna. Biar duitnya keluar, biar dimainin duitnya semua, bayinya enggak. Akhirnya datang ke rumah abang, bang, kata anu, saya kena guna-guna bang. Abang tinggal balas jawab ini. Itu kata dia. Oke, Bu. Kenapa dia tidak bisa ngobatin ibu kalau kena guna-guna? Masa ayat Allah kalah sama setan? Berarti dia pakai ilmu apa? Ilmu kudu ngebohongin orang. Kudu bayangin orang, biar dapat duit. Kok nggak sembuh, Bu? Iya juga ya, Bang. Ya iyalah, Bu. Gimana sih? Ibu udah berapa dukun, berapa spiritual? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 13, ada yang udah. Ngomongnya begitu, ya saya pengen bukti. Saya pengen bukti. Kalau baru katanya saya tidak percaya. Itu ajaran guru ngaji saya. Siapapun orangnya yang mengatakan katanya, jangan kamu percaya. Kalau belum ada bukti, itu suatu pelajaran. Kita buktikan dengan air sholawat, dengan air Allah. Ibu minum. Benar ibu kena guna-guna, bapak kena keluar. Ya Allah, buktikan ya Allah atas izinmu hidup. Ada bacaan lain. Muntah darah, keluar semua. Ada lihat di YouTube apa? Itu bukan trik, bukan sulap, bukan main-main demi Allah. Ada darah apa semua gini-gini. Kemarin juga pas selamat tuh. Muntah darah. Aris Majalengka mau bantu orang sampai muntah darah. Karena tembakannya sangat kuat, muntah darah. Dengan air selawat doang, dengan air Allah, dengan air dingin. Dan dia puasa. Itu buktinya. Berarti benar ibu kena guna-guna. Tapi kenapa yang ngomong kena guna-guna nggak bisa ngobatin ibu? Nggak ada bukti. Kalau dia bisa ngobatin kan ibu nggak ke rumah saya, nggak ke masjid saya, nggak minta tolong berobat sama saya. Kan begitu. Kita pengobat, kita ini pengobat, penyembuh Allah. Makanya tadi itu ayat tadi, ingat tuh, itu ingetin. Itu pedoman kita.
Kenapa ibu kemari? Ya saya belum baik, Bang Haji. Udah habis mobil, habis duit, habis sawah, KTP nggak guna-guna. Tadi bayinya enggak. Oh, oke. Ya mudah-mudahan ibu kena guna-guna. Kalau ibu kena guna-guna, saya enak ngobatinnya. Kenapa enak ngobatinnya? Karena ayat Allah tidak akan kalah dengan ayat setan. Dengan telus satu tidak akan kalah. Asalkan kita yakin, berani, dan jelas. Tapi kalau penyakit medis antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan Allah, diberikan penyakit itu ada dasarnya. Satu, ampunan dosa. Karena Allah sayang, cinta, tegur, kasih sakit kita, itu ampunan dosa. Dan agar kita sadar dan tobat. Allah masih sayang. Kalau nggak Allah sayang, termati udah sekali kubur selesai. Jadi kita dikasih garansi untuk sadar dan tobat. Makanya kita dikasih penyakit. Oh, abang nggak sakit. Bilang abang sakit juga, ada cuman ya masih tiap hari ya seger aja. Gitu. Mohon sama Allah. Ya Allah, berikan kekuatan lahir dan batin dengan ayat ini. Dengan kehebatan ayat ini. Kalau batuk ya, sekarang masih batuk. Karena kata dokter, murid abang dokter, kalau abang nggak berhenti ngerokok, sampai kapanpun abang nggak berhenti batuknya. Tapi batuknya abang batuk cinta kepada Allah. Jangan cinta. Kayaknya sih, kayaknya nih. Ya, kayak, sahur. Oke, next. Ada Muhammad Rafli. Siap suhu. Kalau bahasa Inggris, siap main teacher. Ada Muhammad Rafli mau bertanya Bang Haji. Kalau saya ucap nama-nama Allah kok kayak Itu asma husna. Kalau kita mengucapkan asma Allah, kita bergetar, terus kita ada reaksi apa berat atau apa. Kalau berat, pusing, berarti di badan kita itu ada aura negatif. Tapi kalau hanya bergetar, hanya itu tidak apa-apa. Itu bagus. Itu menunjuk asma Allah. Asma husna. 99 sepatutnya. Tapi kalau lebih dikit, alikma itu banyak ya. Bang berat, cuma ada badan. Ya karena di badannya ada aura negatif. Yang kita baca ayat Allah, bentrok. Mindanya pas bentrok pula. Kayak listrik. Tapi di badan kita ada aura negatif. Biar keluar aja. Semalam Bang, saya mau batin. Oh, coba. Ini Al-Ustad, Al-Mukarram, Al-Ustad, Bang Selamat. Bang. Kenapa? Ya. Semalam saya mau batin ini empok saya sama Pak Hariri sama Pak Selamat itu di Ciracas. Nah, pada saat mau batin, nah itu ada angin, nyembur ke saya dari punggungnya. Terus Mas Hariri karena pas ada internet yang retak gitu, terus saya bergetar begini, saya bertiga. Nah setelah itu pada saat itu Pak Selamat itu belum bantuin. Oh, Dan dia masalah apa ya? ngeliatin. Makan. Enggak. Makan dulu. Sebenarnya ngeliatin dulu. Kan training Bang Haji. Sambil ini ngajarin. Nah itu langsung muntah. Siapa? Empok saya langsung muntah. Pasiennya. Ya, itu udah dikasih air bibit. Udah dikasih air bibit. Oke, terus Setelah muntah, nggak ada. tapi di saya tuh langsung keringetan, merobios. Terus Oh, Bang Selamat keringetan. Iya, keringetan. Mas Selamat kedinginan habis makan.
Masuk sini dong, yang mana Mas Slamet, yang mana Bang Slamet. Masuk sini. Ini tiga nih bang ngobatin. Masuk ayo, sok. Ngobatin tiga nih. Jangan sini dekat. Jadi ngobatin bertiga nih. Memang ini kan Nah. alhamdulillah satu ini apa? Jadi saudaraku, Selamat. yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya jelasin dulu ya. Jadi bahwa beliau ini Mas Slamet, ini Bang Slamet, ini Bang Negi. Jadi, hari ini, jadi di tim Buru Hantu dulu ada Ustadz Hariri, beliau sudah wafat sekarang. Sekarang gantinya Ki Hariri, Mas Hariri, ya pada Ustadz Hariri Lunak, Maulum Silva. Jadi kebetulan, alhamdulillah, abang punya murid, sekarang gantinya Pak Hariri, Ustadz Hariri, yaitu Bang Hariri, ya. Jadi beliau bertiga ini satu tim belajar dengan abang, belajar VIP. Mas Slamet duluan, ya. Ini Bang Slamet belakangan, ya. Baru nih Bang Slamet baru berapa hari. Bang Hariri juga baru seminggu, baru belajar seminggu VIP dengan abang. Ya. Subhanallah, karena keyakinan dan berani tegas mengobati dari keluarga siapa? Pertama obati istri dulu. Istri, oh ya istri ya. Pertama. Jadi belum puasa belum apa, pulang obat istri ya. Nah obat istri. Terus kemarin ngobatin di mana daerah? Ciracas itu apa ponakan? Empok. Kakak dari Bang Slamet. Ya ini Mas Slamet di Tambun. Ini Bang Slamet di Bekasi. Ini Bang Hariri di Bekasi. Ya. Nah di situ. Nah, kita dengarkan ceritanya. Ini bukan bohong-bohong, bukan abal-abal atau tipu-tipu ya, demi Allah ya. Ini testimoni yang langsung yang belajar sama abang. Jadi nggak main-main. Begitu kalau abang. Ngajarin benar. Karena kalau seorang guru mengajarkan kepada muridnya tidak sungguh-sungguh dan tidak benar-benar, maka akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Itu tanggung jawab. Makanya abang mengajarkan benar-benar. Tapi digunakan untuk tidak baik, tanggung jawab di hadapan Allah sendiri. Ya seandainya nipu pasien, tanggung jawab dong. Abang nggak dapat duitnya, nipu orang, nggak ada dosa. Ya kan, tanggung jawab sendiri. Itu salah satu. Itu kan. Kita dengarkan ceritanya sambil abang istirahat. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergabung di Bang PGI. Bang Haji Tuan, Bang belajar VIP. VIP itu masuk bersama dengan Mas Hariri tanggal 4 Maret. Nah sebelum saya puasa, karena saya pas masuk itu hari Kamis malam Jumat. Nah kemudian di hari Sabtunya saya mengobatin istri saya karena memang sudah terlalu parah ya sakitnya. Nah setelah saya ngobatin, tapi saya yakin, tapi saya belum puasa, alhamdulillah istri saya sembuh dalam waktu 2 jam. Amin. Jam 4 saya obatin, jam 6 sembuh. Karena apa? Karena memang punggungnya ini udah berat banget. Oke, berarti ada yang gandulin, ada guide yang gandulin. Itu udah beberapa bulan itu. Subhanallah berapa bulan? Iya. Berarti ada yang gandulin itu, setan yang gandulin gitu. Terus Nah setelah itu saya sholat, pertama saya sholat hajat, kemudian sholat wajib, saya langsung wiridnya pun masih baca katanya. Setelah itu saya ambil air ini, air wirid, saya doa-doain gitu, langsung saya minumin, tapi istri saya nggak mau, karena nggak ngerti. Kalau saya itu kan nggak bisa ngobatin. Ya. Jadi saya paksa. Setelah saya paksa, emang nggak ngomong belajar sama abang itu sama istri?
ngomong Pak Oh, cuman Haji. nggak percaya. Nggak percaya. Boleh. Berarti mengecilkan bukan mengecilkan abang, tapi Baru belajar. mengecilkan ayat. Ya, lu baru belajar gitu kita. Iya. Nggak ngerti kalau saya itu bersama batin nggak ngerti. Air apa sih ini gitu. Udah minum aja, ini namanya air obat. Nah setelah itu akhirnya kan suruh paksa suruh minum. Setelah minum, karena saya belum paham ya, kebetulan dia Gelas. lamban. Oh. Saya olah-olah solasin begini Ya. terus rutin dari akhir itu. Dan itu yang setengahnya saya suruh mandi, tapi istri saya lupa nggak mandi. Oke, jam 6 ya habis sholat langsung segar. Alhamdulillah. Itu benar-benar nyata itu, benar-benar nyata. Dia masuk lagi. Sono. Kan. Nah setelah ada bukti, saya baru share di testimoni. Ya, testimoni wajib itu di VIP itu harus. Itu makanya Selamat tadi pelit. Nah, harus ngetik ya. Kenapa? Kalau di luarin, dikit banyak. Kalau tenang aja. Awan ya. Gampang ngetes murid mah gampang. Kalau tenang aja. Banyak 20%. Iya. Itu gampang ngetes murid. Kalau murid pelit sama murid baik, tahu. Tapi kalau masalah murid mau baik. Kalau baik, masalah itu baik, murid baik. Kalau sakit, di rumah sakit. Pasti kan, tapi baik. Nah, terus testimoni yang kedua yaitu kemarin malam. Karena sebelumnya saya datang ke sono sama Mas Hariri, niatnya itu Tahu tuh. saya mau minta keris. Mau. Karena di Tahu kalau saya ini itu kasih banyak tahu. keris, tapi udah diminta-minta sama orang. Iya yang. Nah setelah saya diceritain bahwa mpok saya itu kalau ngomong atau bicara sama menantunya itu gemetar. Karena memang istilahnya warisan lah Satu orang yang pegang dua. itu gemetar. Ganti. Jadi kita ngomong gemetar. Nah akhirnya mpok saya itu nahan terus sampai bertahun-tahun. Nah kemarin saya datang ke sono cerita kalau saya mau ngomong sama nasihatin mantu saya kok gemetar gitu. Akhirnya saya ngobrol sama Mas Slamet. Akhirnya dia semangat. Masalah kenapa? Jangan kelamaan. Ayo Jangan. katanya. Tuh, Saya kan, katanya semua. sono. Setelah saya datang, Dia kena Mas Samuel. ceritanya Mas Slamet ini pokoknya harus kamu yang ngobatin. Ya. Kamu udah belajar. Oh. Memberikan motivasi. Memang harus begitu. Iya. Kenapa begitu? Kenapa? Ya, supaya yakin. Bukan yakin aja. Kalau nanti Bang Slamet bisa nyambungin Bang Hari ini yang diajarkan oleh Mas Slamet dapat pahala. Itulah yang disebut ilmu yang manfaat. Karena kita mau mati 3, ini termasuk. Saya sepakat. Yang penting jangan bohongin murid saya yang belajar, dibohongin, diduitin, dibohongin, terus jeruk makan jeruk. Itu maksudnya paham ya? Karena banyak murid saya yang sudah saya ajarin terus nyerobot pasien sama dia diduitin, dikerjain, hasil kagak. Yang jelek siapa? Yang jelek siapa? Ya guru. Itu jangan. Makanya saya tanamkan dalam jeruk makan jeruk. Boleh nolong, silakan. Terus saya mau keluar silakan. Makanya saya suka begini. Andi karena non muslim, nanti tuh kepikirannya sama non muslim ya. Ini namanya ini. Selain sama abang, biar kamu lama yakin dan ada bukti bahwa dia sudah bisa. Kamu baru. Sama juga kepada Mas Lam. Ini Mas, ini Bang. Ini Bang. Hari ini Bang Hari.
Ustaz Jangki, Ustaz Hari. Boleh, seorang bahan. Dan anehnya Bang Haji, sebelum kita berangkat, tetangga dia stroke, udah 3 bulan dan nggak bisa jalan. Dan ada videonya tuh lagi di shooting bisa jalan malam. Kan masukin Ustaz Jangki. Kirimin. Iya. Malam itu juga langsung jalan. Jadi ya, kalau 3 bulan video itu kita testimoni itu singkat-singkat aja. 1,5 menit, 1,5 menit, 1,5 menit. Jangan langsung 5 menit, berat. Handphone saya berat. Lanjut. Akhirnya gimana Cuma lagi? memang karena saya belum lancar ya, saya minta maaf ya Bang Haji ya. Karena pada saat saya ngobatin empok saya belum mampu diri saya. Oh, sama kayak Rahmat Bekasi. Rahmat Bekasi begitu. Jadi ngobatin ibunya jarak jauh, bias. Tangannya sakit ibu. Itu demi Allah. Bisa abang kasih namanya apa, nomor ke rumah, tanya. Jadi pada saat dia ngobatin ibunya jarak jauh, sembuh ibunya. Tapi berbalik langsung ke tangan dia sakit. Dicabut nggak mempan deh. Akhirnya dia beli madu Yaman ke rumah abang kemarin ya. Hari apa itu ya? Itu bang saya habis ngobatin ibu saya sembuh, tapi kok balik ke saya? Nah, ada kesalahan kamu. Pada saat kamu ngobatin orang, tidak mengunci badannya kamu dulu. Benar bang, saya lupa kunci kamu. Nah, makanya yang belajar sama abang, mau ngobatin orang harus lihat video abang lagi. Oh begini, bergerak, bogono, begini. Ngunci orang begini, ngisi orang begini, nyambut orang begini. Akhirnya ya udah abang ngobatin, cabut, saya langsung. Itu Rahmat Bekasi. Ada namanya Rahmat. Di Bekasi banyak, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Bekasi Tambun, sekarang ada. Tapi kenapa wali nggak diajak? Jauh. Jadi kita mau ngomong. Dadakan Bang Haji. Dadakan. Oh dadakan. Emang dadakan nggak bisa telepon? Aku aja udah mepet. Tadi aja udah Mepet. mepet. Kan dia bisa nyusul. Ayo nyusul yuk. Ya temen. Kayak di situ jomplang ada sini kan. Di jomplang ada itu. Udah yuk tenang. Jangan ini. Oh kalau saudara kaya nggak boleh sirik. Saudara kita kaya nih. Satu yang kaya. Ini. Kan nggak bisa. Ini kaya. Jangan. Karena setan pasti menggoda kita seperti itu. Makanya di YouTuber sekarang ini ya YouTuber sekarang ini teman-teman murid apa semua maju kayak jangan kita sirik, jangan kita doakan biar maju sukses. Jangan kita sirik, hasut dan jangan. Kalau sampai hati kita ada sedikit aja sirik, sedikit, dia baru itu baru, terus sudah beli mobil, terus sudah begini, itu setan. Hati-hati. Karena pada saat kita tidak zikir kepada Allah, setan akan masuk. Ingat, Ustaz, setan masuk. Wah. Kuncilah hati kita dengan zikir Allah. Kalau untuk pertama, ya Allah ya Rabbi. Untuk tingkat tasawuf beda lagi. Oke. Terus saudara kita maju atau apa, kita doakan. Mudah-mudahan Allah berikan dia taufik hidayah. Ilmunya, uangnya, apa semua buat di jalan Allah. Besar. Jangan sekali-sekali. Mau tetangga kita kaya, tetangga kita besok beli mobil nih, jangan meriang. Tetangga beli mobil meriang. Tetangga jangan beli mobil. Tetangga kita nih beli bangku baru meriang. Kata Jedun Enjet tuh bisa difajar.
Karena Kiai Haji Jirin Amjad itu tahun 2005 itu dekat dengan abang. Ada foto abang bikin maulid. Beliau mencoba. Dan beliau tidak mau dikasih uang. Pada saat itu abang bikin maulid besar-besaran, apa semua besar. Ada santunan laki-laki. Beliau bilang, Ustaz, ini uang. Sebagian buat anak itu. Dan biasa saya kasih. Gitu. Oma Iram, Haji, Bang Haji, Oma Irama sama. Bang Haji, kan saya beli mau ada santunan laki-laki. Pas abang mau kasih amplop, ditolak. Malah beliau yang nyumbang untuk anak yatim, untuk anak yatim. MJ, sama Bang Haji Omai Rama. Boleh tanya Bang Haji Omai Rama, kalau Bang Haji Omai Rama lupa pada saat Bang Haji Omai Rama ceramah di Bukit Duri, tanjakan di pinggir kali, pernah nggak ceramah? Inilah orang yang panitianya abang dari Majelis Taklim dan Zikir ahli juga sama si MJ. Jadi kalau masih ngantuk pakai buhur, cocok di mata. Ya lanjut. Setelah saya lupa ya, kan nyawurin air garam itu gatal tangan. Lupa maghrib. Iya, lupa maghrib. Tangan saya tuh benar-benar gatal. Akhirnya ya saya milih sendiri. Tapi yang aneh ini malamnya tuh ngeliat itu apa? Udah ngomong aja nggak apa-apa. Saya lagi itu. Orang gede ya. Nah malamnya tuh kok saya tuh ada orang gede. Tapi udah 2 kali banget sih pada saat di rumah saya kita itu bertiga ibaratnya ya testimoni lah. Itu anak saya yang melihat orang baris. Nah, kemarin habis ngobatin itu melihat ipar saya itu melihat orang besar. Akhirnya saya jomelin. Ibu saya diapain? Saya dengan kehadiranmu ketika saya melihat orang besar gitu. Nah itu saya pengen tahu Bang Haji itu yang orang besar garis putih itu apa kodam apa ya? Itu di rumah. Di rumah saya juga, di rumah empok saya juga di Ciracas. Jadi ada orang besar gitu. Iya. Terus Orang-orang besar itu. Saya serahkan PI lah. Kalau di rumah saya itu baris. Makanya akhirnya semenjak itu saya di sidang sama keluarga. Kamu tuh belajar apa? Yang gitu. Terus pakai kodam apa? Jadi karena banyak gitu. Saya kan bertiga tuh testimoni sampai jam 3 subuh. Nah itu pas anak saya pulang kerja sekitar jam 11 itu gemeter, pagi-paginya sakit anak saya kerjaan. Tapi ya setelah itu setelah pulang kerja akhirnya saya dikumpulin keluarga ditanyain. Terus diobatin. Nah anak saya kan indigo nggak bisa obatin, nggak bisa sakit. Terus aku diobatin ini di kerjaan pas kerjaan di Karawang. Saya tahu diobatin sama teman atau gimana? Sakitnya pasti besar. Belum baik, belum rumah baik. Pulang ke rumah, alhamdulillah saya angkat berikan. Terus sekarang baik nggak? Jangan baik. Dua baik panggil Mas. Biar dia sama itu. Jadi begini. Untuk kodam apa tuh begini. Bisa saja penunggu khodam di rumah itu. Bisa saja khodam dari kita. Bisa saja. Tapi
kalau dia menyusahkan hodam itu, kita anjurin, kita bakar. Paham maksudnya? Kalau hodam itu menyusahkan, Ya, ganggu lah. menyusahkan atau menyakiti keluarga kita, hancurkan, habiskan, bakar. Bakar dengan apa? Dengan ayat Allah. Nah, kemudian abang ada anak yang indigo, ya bagus, melihat ini. Yang penting anak indigo itu begini. Kalau anak indigo itu bisa melihat mata zohir, tapi batinnya di dalam hatinya itu, di dalam badan itu tidak ada ilmu kekuatan lahir dan batin untuk menangkal, untuk menghantam telur santet atau jin biar dia bisa melihat. Makanya ada di grup VIP anak umur 22 tahun, sarjana, lulus sarjana, indigo yang belajar sama saya. Ngobatin ibunya ada apa gaib hitam apa diobatin karena dia belum belajar, diobatin kena ke diri dia, ibunya nggak baik, kamu ibunya nggak baik, dia kena serang. Tapi pada saat belajar dengan saya kasih tahu cara-caranya, ibunya baik, dia juga paham. Jadi anak ini itu beda dengan kita yang ilmu hikmah, yang punya ilmu batin. Jadi anak indigo itu mesti kita bimbing lagi biar dia bisa mengobati orang lain dan bisa mengobati dirinya. Kita kena serang. Oke, ada lagi? Nah, pertanyaan coba pertanyaan. Hadir. Oke, yang hadir ada Edi dari Malaysia hadir Bang Haji. Ya, hadir. Alhamdulillah. Ada Edi dari Malaysia hadir Ya. Bang Haji. Ya, ini alhamdulillah. Semoga berkah ya ilmu kamu. Ada Ivan dari Kalimantan Selatan. Ya. Rumah. Ada Kang Mas Angga. Izin bertanya Bang Haji. Ada Kang Mas Angga. Enggak. Kang Mas Angga. Dari Jogja. Oh, enggak. Assalamualaikum Bang Haji. Assalamualaikum. Menurut Bang Haji, orang yang sudah meninggal, apakah arwahnya bisa datang ke dunia pada malam Jumat? Jadi begini, ya. Mau malam Jumat kayak, mau malam Selasa, malam Sabtu, malam Minggu, orang sudah meninggal tidak bisa menjadi setan, tidak bisa kembali. Tapi setan atau jin yang menyerupai orang yang meninggal, paham? Makanya kadang-kadang orang kesurupan begini, siapa lu? Gue kakek lo, gue leluhur lo, gue mbah lo, gue eyang lo. Oh, bohong lo, bohong. Minta ayam, minta apa, minta kopi. Nggak taunya, pas kita obatin, kita bakar, nantinya setan penunggu pohon bambu dekat rumahnya. Pak, mengaku kakeknya, mengaku leluhurnya, mengaku ibunya, neneknya. Ya. Jadi tidak ada ya orang yang sudah meninggal menjadi setan, nggak ada. Yang ada setan, jin menyerupai orang yang meninggal, paham? Berarti ini kata-kata Abang. Seandainya kamu meninggal, ada yang ngaku diri kamu, karena setan itu bisa menyerupai siapa saja. Jangankan kamu, Nabi Sulaiman aja, Ratu Bilqis,
Ratu Bilqis itu nabi, istrinya Nabi Sulaiman. Sampai digoda oleh jinnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu paling kaya dan bisa bicara dengan seluruh makhluk. Bisa tergoda. Kembali lagi pada riwayat, Nabi Adam dan Hawa bisa tergoda oleh setan. Apalagi kita. Gak mungkin kita nggak digoda oleh setan. Kena tuh. Tuh. Oke. Paling penting. Ada Muhammad Taufik dari Singapura hadir Bang Haji. Ya, Taufik Singapura. Jalankan terus, yakin, berani, tegas. Amalkan ilmu kamu, syarat dari abang, syarat dari Allah. Amalkan yang baik. Jangan kamu kendor, maju terus. Walaupun kamu di mana? Singapura. Jadi yang belajar Singapura, Brunei, Malaysia, Cina, Korea, Jepang, Brunei ada yang belajar. Ada Muhammad Nur mau bertanya Bang Haji. Assalamualaikum guru. Ada orang sakit dari pundak kanan, tangan kanan sampai kaki kanan tidak bergerak. Informasinya stroke. Bagaimana cara mengobatinya? Mohon bimbingannya guru. Itu tinggal di mana? Tolong siapapun kamu, tolong nama dan daerah tinggal. Seandainya Desmond tinggal di Bojonginyot atau Depok gitu ya, jadi abang bisa tahu. Ya. Jadi yang sakit kaki, lumpuh atau apa, bagaimana caranya? Itu sebenarnya ada pelajarannya. Ada pelajarannya, itu ada kayak Cimande, ada totok tapak halilintar, totok dan lain-lain itu ada. Tapi kita harus cabut dulu guna-gunanya. Perhatikan yang belajar, mudah-mudahan malam ini malam Jumat yang belajar sama abang ya di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Perhatikan, ingat kata-kata abang. Siapapun orang yang sakit, siapapun orangnya, ya, tetap kamu jalankan yakin, berani, tegas dengan ayat Allah, ilmu hikmah dan subhawat. Jalankan itu. Dan ilmu hikmah itu ayat Allah yang abang berikan. Dari 3 guru abang gabungkan jadi 1. Itu buat apa saja. Buat apa saja. Tapi kalau kamu gunakan untuk tidak kebaikan, untuk menghancurkan orang, abang tidak tanggung jawab di hadapan Allah. Abang tidak tanggung jawab di hadapan Allah. Tidak bisa. Ya, kalau kamu gunakan untuk tidak kebaikan, untuk menghancurkan orang, abang tidak tanggung jawab di hadapan Allah. Sama juga seorang aulia Allah, Imam Ghazali, Bismillahirrahmanirrahim, mengijazahkan, membuat kitab wafat dan lain-lain. Tapi kita gunakan untuk yang tidak baik. Biar nggak lewat. Ya, yang tidak baik. Kita Imam Ghazali tidak tanggung jawab. Kita yang tanggung jawab di hadapan Allah. Itu serem, bahaya. Karena bisa apa aja. Oke lanjut. Ada Iza Mahendra. Jadi kalau orang yang sudah merokok, sudah makan, sudah ini gantian. Gitu. Ada Iza Mahendra dari Bekasi. Bang Haji, kalau mau buat minyak wangi untuk pengasihan bagaimana caranya? Dan bolehkah parfumnya mengandung alkohol? Dari Iza Mahendra, Bekasi. Ya, Iza Mahendra Bekasi. Apa pertanyaannya tadi? Untuk minyak. Bang Haji, kalau mau buat minyak wangi untuk pengasihan bagaimana caranya? Dan bolehkah parfumnya mengandung alkohol? Ya. Jadi Iza Mahendra dari Bekasi, bagaimana caranya?
Berarti kalau sudah bagaimana caranya, berarti kamu harus belajar. Kan bagaimana caranya? Kalau bagaimana caranya, itu harus belajar. Harus WhatsApp abang, di sekolah abang, dia abang kasih tahu caranya. Mau yang gratis atau yang bayar, sedekah yayasan. Jadi orang yang belajar sama abang ada dua pilihan. Ada yang gratis, ada yang sedekah yayasan 1,5 juta. Tapi ada tapinya. Kalau yang gratis tidak semua diberikan. Itu rahasia perusahaan. Ya, namanya gratis. Kasih udah alhamdulillah, ya kan? Padanya. Jadi kalau yang belajar itu semua abang kasih. Ilmu abang kasih. Nah, kalau kamu bertanya bagaimana untuk melet, untuk mahabbah, untuk pengasihan atau minyak ini, itu ada caranya, ada doanya dan lain-lain. Cukup. Lanjut. Saya mau belajar VAT. Ada yang 150.000, ada yang 100. Abang cuma jawab ini gampang. Gini aja, ya, duit kamu sedekahkan untuk anak yatim atau janda-janda Joko, abang kasih ilmu kamu yang gratis, tapi uang kamu sedekahkan kepada anak yatim dan lain-lain, biar berkah, dengan jadi ilmunya apa yang bisa ambil tadi. Jadi gitu, ya. Kalau yang gratis, abang kasih. Tapi uang dia yang mau belajar 1,5 juta nggak bisa. Cuma 150.000 sedekahkan. Abang kasih ilmu yang gratis, ijazah. Dan itu tidak main-main. Abang belajar 50 guru, abang lebih. Astagfirullah, bukan sombong ya Allah. Enggak. Ada alamatnya semua. Dan itu habis ratusan juta. Ini ya. Nah, dari Sandi Ciawi sampai Tasik, sampai Garut, sampai Sanjang, Pak Mempok apa belajar? Itu barat, Jawa Barat. Banten udah keliling. Kampung Buok, kampung setan, kampung ini, Rangkas apa? Kampung Pandeglang, ini semua deh. Kampung Gubuk semua ada keliling. Ke Jawa Timur, Cirebon, sampai Cirebon, ya, Cirebon, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Magelang, semua sampai ke Bali. Itu pakai duit, lahir dan batin. Kadang sampai di rumah guru, kita nggak ditangkapin, dicuekin tiga malam, dijamin doang, dijamin dikasih makan doang. Diuji kesabaran kita. Nggak gampang. Pas ketemu, masuk kamar sana, puasa. Puasa. Beri baca ini. Ntar kita datang. Suatu saat insya Allah. Tempat abang puasa, tempat abang zikir di hutan. Insya Allah. Sebelum Ramadan ini ya, Allah Ustaz, dan Allah gerakannya hati ya. Itu nanti. Tempat abang yang tirakat seminggu, 3 hari seminggu, 21 hari, 40 hari, 100 hari. Kita mati lampu semua, kumpul semua di dalam. Ada yang kelepak bodoh, sama setan mencium dari syukur. Dan kalau kamu syukur, berarti dia tidak mengunci badan dia. Iya. Kenapa setan bisa mukul kita? Berarti dia tidak mengunci badan dia. Itu Ustaz hari ini. Kalau kita kuat, kita zikir, kita kuat, nggak ada yang bisa menyolek siapapun. Nah, ini ada satu pelajaran. Orang-orang yang belajar VIP dengan abang, ada satu kunci, satu pelajaran. Kalau memang ilmu kamu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tinggi ya, tinggi.
nggak ada ilmu yang nggak ada yang ilmu yang hebat kecuali Allah. Yang jago, ayam jago. Guruyuk. Kalau sampai ilmu kamu sudah mencapai keriduan Allah, mencapai keriduan Allah, beli ayam satu, beli ayam satu. Mau ayam banci, mau ayam bencong, mau ayam momo, mau ayam laki perempuan, terserah. Ayam pegang. Pada saat kamu baca ilmu hikmah atau ilmu khodam, jangan membaca. Tunduk. Kalau itu ayam begini terus, kayak sujud, kalau bukti, kalau live kita buktikan. Udah waktu itu Hah? kambing waktu itu jeruk purut yang tunduk sampai tunduk gitu. Oh ini Kambing. 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 Ini ayam aja, kambing mahal. Kambing 2 juta. Kambing 2 juta. Belum motong bagi-bagi. Ayam aja ya. Enggak ayam, kucing beda. Kucing nggak mau gigit. Ada tuh di itu tuh, si orang Depok. Siapa? Ada anak saya di itu batu deh. Sedap. Apa ya si habis itu ada. Makanya sering-sering lihat testimoni ini, sering-sering lihat di grup, saya suka ngeluarin. Atau kawan-kawan, ayam aja deh, ayam kurang meriah, tidak kotor. Saya tuh mana betul tuh. Terus ini buat Oh, ya setelah tunduk, tunduk, potong, potong. makan, Oh, gitu. bagi tetangga. Ya. Jadi kalau mau ngetes ilmu kita, gitu, tuh kalau udah masuk apa enggak, bisa menunjukkan atau tidak. Binatang yang bisa tunduk gimana manusia? Itu tuh dari ayam. Pak, Dari nomor 1 sampai 7 baca semua ya. sama yang mau adam. Dan nunjukin mau adam. Ya, lanjut. Bandung Cileunyi menyimak papaku sayang, moga papa selalu Ya, udah ngomongin dong umur panjang tuh. Umur panjang, papa anak papa sayang, Ratu Agus anak papa sayang, baru diomongin. Ya. Jangan terus, jangan mundur. Siapa yang nyantet kamu, siapa yang ngeluh kamu, dia akan hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya, ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim kepada hamba dan kepada anak hamba, saudara hamba dan murid hamba ya Allah. Semoga dia sadar dan tobat. Ya Allah. Kalau dia tidak sadar dan tobat ya Allah, hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu ada anak yatim saya dulu, jadi nonton anak yatim saya dulu. Sekarang udah gede, anak cucu. Bang Haji, kalau kita kepengen belajar ilmu spiritual tanpa guru, apakah itu bahaya, Bang? Ini begini, barang siap di dalam hadis Rasulullah SAW 1, 2, 3, 4 tadi juga kita lagi 4 jam ya, 1, 2, 3, 4 jam ya kita lagi. Barang siapa di dalam hadis yang belajar dengan buku tanpa guru, sama aja dia belajar dengan setan. Dan karena itu hadis di zaman dahulu, tidak ada YouTube, tidak ada handphone, maka ada persamaan dengan hadis itu, persamaan dengan hadis itu. Hati-hati nih bicara.
Barang siapa yang belajar dengan YouTube tanpa guru, tanpa bimbingan, sama aja dia belajar dengan setan. Sudah. Paham ya? Zaman Nabi mana ada YouTube? Enggak ada. Tapi kita dikasih akal dan hati pikiran untuk mencerna. Gitu loh. Udah, lanjut. Dari Lisa Sayang. Bisa saya. Terima kasih. Ilmu yang Bang Haji ijazahkan kepada saya luar biasa. Dan saya zikir, alhamdulillah terasa banget energi dari Kodam. Walaupun banyak godaan tetapi terus berzikir dalam salam dari Edi di Malaysia. Oh, Edi Malaysia. Alhamdulillah ya Edi. Siap. Tadi bisa saya nih. Nama ini beda. Oh, udah ini. Abang takut itu ada setan. Ya Edi, jalankan terus. Ya, jalankan terus. Gak mungkin abang ngasih ilmu yang abal-abal. Kenapa? Kenapa? Karena abang akan tanggung jawab di hadapan Allah. Kedua, dia bayar mahal sedekah. Bahaya. Abang bukan dapat pahala dan kubur yang dia digencet di dalam tanah lu, mau dibilang, mau malaikat ayo. Jalankan ini. Yakin, berani, tegas. Jadi 230 lebih yang belajar sama Bang VIP. Kalau seandainya gitu, mungkin gitu ya, umpama masih ada yang goblok 2 orang wajar. Berarti dia harus koreksi diri. Kenapa? Satu, Bapak, dan lain-lain. Gitu. Jadi masih ada yang goblok 2 orang, 3 orang wajar. Karena apa? Karena yakinnya kurang. Yakin dan berani dan tegas kurang. Harusnya dia tahu, udah harusnya obati. Ini bagaimana Allah? Allah yang maha penyembuh kok bukan kita. Kayak Bang Slamet aja kemarin kan. Jadi sekarang 3 serangkai. Bos. Betul. Buster. Eskuarda. Ayo. Assalamualaikum, salam dari Makassar, dari Irfan Sulpaliandi, Bang. Hadir Bang Haji dari Tanjung Balai, dekat Medan, Sumatera Utara. Berapa? Hah? 4 lewat berapa? 4 lewat 1. Lewat 1. Lewat 1. Yang nonton berapa juta? 1. Hah? 1. Berarti sangat disayangkan kalau malam Jumat itu orang salah pengertian. Memang malam Jumat itu sunnah Rasul. Tapi di saat sebelum sunnah Rasul itu bahaya juga. Ya, Bang. Saya ingin belajar gimana caranya saya dari Ciamis. Ya, kalau mau belajar di WhatsApp Abang di 08128 94 kali 68. Ya, nanti WhatsApp Abang, nama dan dari Ciamis, insya Allah ya jarak jauh. Ya. Guru sejati adalah yang melakukan apa yang dia katakan dan diajarkan kepada murid-muridnya. Salam dari Kerinci Guru. Ya. Dari Okta Riyandi. Ya, alhamdulillah. Linci, Padang. Alhamdulillah. Bisa selalu. Itu ada yang nanya ya? Belum ada lagi, Bang. Ya. Hadir. Udah semua.
Ada Tatang Sugandi dari Tebet, hadir Bang Haji. Tebet, Ya, Tebet. Bukan bebet, tebet. Medan deh, Tebet. Next. Biasa. Next. Ada Muhammad Nur Ciganjur, hadir guru. Ya, alhamdulillah. Ada lagi? Belum. Yang diberi Nabi, saya diberi Nabi. Next. Ya, Bang Haji, kalau mau belajar ilmu hikmah perlu berapa lama, Bang? Kalau jarak jauh, setengah jam atau 1 jam. Datang pun 1 jam sama. Cepat, ya, singkat, padat, jelas. Daripada kita punya samurai panjang tapi tumpul, mendingan punya golok pendek tapi tajam. Gitu. Ya. Bentar apa aja. Allah. Nggak mau lama-lama. Langsung praktek aja. Ya. Udah 4 jam berapa menit? 4 jam 4 menit. Loh, Ustaz, siapa yang 4 jam? Tuh, Ustaz semua. Dua ada lagi. Masih ada pertanyaan. Berkat Allah, Edi menjadi mualaf Bang Haji. Salam dari Edi Malaysia. Ya, Edi, alhamdulillah, Edi Medan, alhamdulillah. Semoga kamu mendapatkan taufik hidayah dan ilmu kamu manfaat dunia dan akhirat dan mendapat ridho Allah sifat. Assalamualaikum Bang. Apakah bisa belajar ilmu dalam dari jarak jauh? Ya jelas bisa. Karena abang bilang tadi murid abang dari Malaysia, Taiwan, Brunei, Singapura, Korea, Jepang, Cina ada. Ya, insya Allah bisa. Karena apa? Karena Allah Maha Adil. Allah memberikan ilmu pada siapapun. Karena Allah Maha Adil dan Allah tidak pelit. Asalkan mau benar-benar. Lagi. Belum. Tuh ada tuh. Tuh. Ada waktu pun nggak sebutin dia. Ya ada. Dia kan sama Hendri dia. Bang, gimana caranya kalau mau bicara? Ada kan? Bang, gimana caranya kalau mau bicara sama Bang Guru? Hah? Mau bicara sama Abang? Oh, bicara sama abang gampang. Di WhatsApp aja. WhatsApp 08128946 WhatsApp nama apa? Nanti bisa konsultasi dengan abang. Ya. Karena ini udah 4 jam udah 4 jam. Benar. 6 menit. 4 jam 6 menit. Oke. Ya. Kalau masih ada sebutkan, kalau nggak ada kita tutup. Siap Bang, insya Allah saya akan belajar VIP. Instagram ada? Bang Haji, mengapa saya ajak hodamnya untuk berkomunikasi tetapi hodamnya diam saja Bang? Siapa? Edi Medan, Edi Oh, Malaysia, Edi Malaysia. Oh Edi, kalau dia diem aja berarti dia masih malu-malu karena baru kenal, karena ini baru belajar. Jadi itu apa? Adaptasi. Kalau manusia taaruf dulu, kenalan begini gitu mau ya insyaallah mudah-mudahan mencolek-colekan lagi. Jangan bersubur. Kalau ada enggak jangan bohong. Ada yang mau bertanya Bang Haji Dari apa? Instagram atau apa? dari YouTube, Instagram belum ada. Dari Sukses Berkah. Assalamualaikum Bang Haji. Kalau kita tidur malam hari tiba-tiba bangun terkejut dan kaget dan gelisah dan takut, itu kenapa ya Bang Haji? Ya. Pada saat kita tidur,
Terus kita bangun, terus kita takut. Ya, kita takut. Karena pada saat kita tidur itu, kita tidak membaca ayat-ayat Allah. Dan kita lupa pada Allah. Seperti itu. Kalau kita ingat, insya Allah tidak. Ya, jadi abang sarankan, kamu mau tidur kalau bisa berwudu. Tak bisa. Karena di dalam hadis, wudu'a suratul mu'min. Wudu itu senjatanya orang. Doa suratul mu'min. Doa itu senjatanya orang. Kalau bisa kamu jalankan. Paling baca apalah, Al-Ikhlas, atau Al-Kursi. Oke? Bang Haji, gimana cara pemikat wanita? Jadi begini, pemikat wanita itu begini. Jadi di dalam ilmu hikmah, VIP, itu ada cara memikat wanita dan lain-lain. Jadi ilmu hikmah yang abang ajarkan itu untuk apa saja, terserah. Yang penting buat kebaikan. Kalau tidak buat kebaikan, kamu tanggung jawab dosanya kepada Allah sendiri. Jadi kalau mau cepat dapat jodoh, mau cepat menikah, alhamdulillah dengan ilmu hikmah, ya kita berdoa, puasa, zikir kepada Allah, akan cepat datang. Dan itu sudah terbukti. Abang bisa kirimkan testimoni yang sudah menikah atau yang sudah mendapatkan jodoh. Ada. Jadi belajar VIP dengan abang, insya Allah jawabannya itu. Oke. Saya baru ingat Bang Haji, setelah saya membeli tasbih gelang dan pipa rokok, saya baca amalan yang ijazahkan Bang Haji. Saya mimpi melihat macan putih, maksudnya apa Bang? Ya, sebetulnya ilmu itu ilmu hodam. Ya sebetulnya jangan dikeluarkan di sini. Itu rahasia. Ya, alhamdulillah setelah kamu beli gelang dan pipa dan ini siapa tuh? Dari Iza Mahendra Bekasi. Oh, ya. Ya, lalu kamu mimpi itu. Mudah-mudahan dengan hodam Islam, ya mau macan kayak mau apa, itu ada pendekatan. Ya, ada ta'arufnya, ta'aruf pendekatan. Jalankan terus yang baik. Insya Allah barokah. Itu aja. Karena itu ilmu hodam Islam, bukan hodam di luar Islam ya. Demi Allah bukan. Dan abang mendapatkan ilmu itu 1 tahun puasa, dan apabila abang dan abang setahun mendapatkan ilmu. Jadi nggak gampang. Di orang yang beli tasbih Nagasari, gelang Nagasari, sudah abang kasih bonus ilmu hodam, itu nggak sembarang. Silakan kalian beli di Lazada, Bukalapak, ada gelang yang seperti abang atau yang dipakai orang berduit abang, silakan. Tapi tidak dapat bonus ilmu hodam. Karena ilmu hodam itu yang mahal. Dengan darah abang puasa, dengan darah abang. Itu. Bedanya itu aja. Tapi kalau kita buang air besar, nggak apa-apa ya? Nggak usah. Kalau bisa kalau mandi dibuka. Kalau mandi dibuka jangan kena sabun maksudnya. Karena terlalu berubah. Ini kayak abang ini. Ini selalu abang dipakai buat tidur, buat mandi pakai. Oh ini galinya Nagasari. Beda dengan tasbihnya atau gelangnya itu beda. Kalau galinya tetap hitam. Aslinya Nagasari kainnya itu putih. Kayak pipa rokok. Ini asli. Ini asli Nagasari. Cuman itu dipelitur lagi, dicoklat daripada putih. Makanya kalau dia pakai berubah dengan sabun, jangan dipakai mandi. Tapi mau tidur, mau apa pakai. Mau buang air nggak ada masalah. Tapi ingat, ini awas nih, jadi musyrik, jadi syirik kepada Allah. Bahwa
Kita percaya dengan keris, dengan gelang, dengan tasbih, dengan batu, itu percaya boleh. Yakin tetap kepada Allah. Yakin tetap kepada Allah. Itu aja. Jangan kita sembah, ntar bilang sembah balik musik. Ya. Ya. Apakah ada gangguan goib apa gimana? Nah, gini. Kalau abang punya anak 4, jadi anak abang 4 itu berarti abang sudah punya pengalaman. Satu dengan anak, satu dengan pasien. Paham kan? Iya. Ya. Kalau anak kita nangis di tengah malam atau kapan deh, tidak ada air matanya, berarti ada gangguan gaib atau ketempelan atau apa. Kalau dia ada air matanya, berarti dia ada penyakit, ada sakit. Paham? Atau keseleo atau apa. Tapi kalau dia nangis tidak ada air matanya, gampang. Bacakan alihkan 7 kali tahan nafas dan air kursi 3 kali, udah. Bacakan, tiupkan, minumkan, usapkan di kepalanya, tangannya dan kakinya. Itu satu kunci. Satu ijazah dari Abang. Walaupun yang tidak belajar ya, tapi Abang ijazah. Ikhlas 7 kali tahan nafas, air kursi 3 kali tahan nafas, di air tiupkan tahan nafas. Kalau bisa sholat hajat dulu, baru itu anak usapkan mukanya, tangannya, kakinya dan kepalanya, dan minumkan sedikit. Itu aja ya. Ini jasa dari Abang. Silakan. Guru, Ya, itu siap. bajunya ada yang jual nggak? Koko, baju koko ini. Jadi begini. Orang baju. Keluarin dulu, keluarin dulu. Satu, liatin. Jadi Sorting. ya, jadi ini baju. Ini baju ya. Abang tidak jual ya. Cuman menjual bordirannya saja, tapi lagi habis. Jadi orang-orang yang belajar di sini dan hadir di sini, itu bajunya itu, baju kokonya itu ditinggal kemari, terus abang kasih bordiran, ditinggal. Jadi kalau dia hadir majlis zikir, dia hadir datang, dia tidak punya alasan bahwa baju saya ketinggalan ini, padahal di sini, jadi nggak ada alasan untuk ketinggalan. Dan semua ini yang pakai ini nanti setelah pengajian sholawat ini buka, tinggalkan, lepas, dan nanti di laundry sama Anda. Begitu. Nah, kamu pengen punya baju kayak begini, berarti cuma beli bordirannya saja. Bordirannya itu 5 biji 250.000, 5 biji 250.000, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Nanti bikin sendiri aja Bang, mau hitam kayak mau putih kayak gitu. Ya, baik. Ini grup. Maaf, tadi nomor WA-nya berapa Bang? Bisa diulang? Hilang. 081228. 9-nya 4 kali. 99968. Itu nomor sudah 20 tahun lebih. Ada nomor abang sama XL, tapi itu nomor rahasia. Itu hanya orang-orang khusus, pejabat atau apa itu hanya XL abang. Angkanya cuma 10 angka XL. Gitu ya. Jadi kalau ada spiritual yang ganti-ganti nomor melulu, abang curiga itu oknum dukun palsu, spiritual palsu, mau nipu. Abang curiga seperti itu. Bukan mau merasa benar juga. Itu dari tahun 2003, 2002 itu sudah ada nomor itu. 2000, tahun 2000 lah.
berarti sudah 21 tahun yang seperti sekarang 08128 94 kali 16. Tuh, ya. 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 Dulu saya punya gelang koka Kalimantan. Hmm. Tidak ada khodam, tapi kenapa saya pakai tidur kok saya bangun terkejut dan sesak nafas dan kesemutan di tangan itu kenapa bang? Ya. KOK itu tidak ada urusan dengan khodam. Abang juga dulu punya KOK banyak apa. Tapi tidak ada urusan dengan ilmu khodam. Kamu bangun, kau kaget atau apa itu beda. Berarti ada gangguan dari gaib, bukan dari KOK. Itu aja. Kalau KOK bukan buat itu. KOK itu buat obat aja. Bukan buat penolak terusir, santet dan lain-lain. Assalamualaikum bang. Bagaimana cara menghilangkan khodam atau jimat dari badan bang? Untuk menghilangkan ilmu-ilmu hitam atau khodam yang jelek, jin atau siluman di badan kita gampang. Kalau bisa datang kemari malam Jumat, kalau nggak bisa, ya sholat hajat, baca Al-Ikhlas 7 kali tahan napas dan ayat kursi yang abang bilang tadi, dan mandinya baca Al-Ikhlas 7 kali, baca Al-Ikhlas bukan 7 kali, baca Al-Ikhlas terusnya sambil mandi dan jangan tahan napas. Itu aja. Ya, kalau kamu muntah, kamu apa, berarti ada imun yang tidak baik di badan kamu. Gampang. Udah? Berapa jam? 4 jam 20 menit. Berapa juta? 1. Oke. Ya, tadi kita buka dengan membaca doa dan kita akhiri dengan doa juga. Ya, kita akhiri dengan doa juga. Ya, kita minta kepada Al-Mukarram Al-Zakir ini untuk doa penutup yang singkat pada 11. Kita baca doa, angkat tangan kita, aminkan doa. Mudah-mudahan doa kita Allah akan kabulkan. Amin. Ya Allah ya Rob, bukakanlah pintu untuk kami semua yang hadir di sini. Amin. Dan yang menonton kali ini serta murid-murid Bang Haji Ridwan. Amin. Bukakanlah pintu-pintu kebaikan ya Allah. Amin. Bukakanlah pintu-pintu keselamatan ya Allah. Amin. Bukakanlah pintu-pintu kesehatan ya Allah. Amin. Bukakanlah pintu-pintu nikmat-Mu ya Allah. Amin. Bukakanlah pintu-pintu keberkahan-Mu ya Allah. Amin. Bukakanlah pintu-pintu kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Bukakanlah pintu sejati-Mu ya Allah. Amin. Bukakanlah pintu kasih sayang-Mu ya Allah. Amin. Bukakanlah pintu rezeki-Mu ya Allah. Amin. Bukakanlah pintu ilmu-Mu ya Allah. Amin. Bukakanlah pintu ampunan-Mu ya Allah. Amin. Dan bukakanlah pintu surga-Mu ya Allah. Amin. Ya Rahman ya Rahim. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Amin. qina azabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Al-qabul. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai pembacaan rawi, maulid, tawasul, sholawat, dan lain-lain dan tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan apa yang kita bicarakan pada malam ini, di malam Jumat, di malam sepertiga malam Sayyidul Ayam, semoga kita ini digabul segala hajat kita. Ini jam setengah tiga pagi. Dari jam 10 sampai setengah 3 pagi. Itu malam-malam yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam-malam ilmu santet bekerja.
Malam-malamnya ibu santet bekerja jam 12 sampai sebelum subuh. Asar mau masuk maghrib sampai isya. Harus ingat tuh. Kita sebagai spiritual harus tahu. Mas Selamat. Paham bersama. Jadi kita harus paham. Nah, sekarang ini alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat kekuatan lain. Masih kita hidup di sini. Di majlis taklim dan zikir ada juga. Itu saja, saudaraku, adikku, murid-muridku yang kusayangi, muslimin muslimat, netizen, my bro, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kurang lebihnya abang mohon maaf lahir dan batin. Yang mau belajar dan lain-lain bisa WhatsApp abang. Jangan lupa sebutkan nama dan ini. Dan nama dan daerah tinggal. Itu ya. Terima kasih sudah menonton live abang. Jangan lupa subscribe, share, dan komen atau like. Yang penting abang share ke grup kawan-kawan kamu lainnya. Biar manfaat. Karena di dalam live ini, semua ilmu-ilmu yang manfaat. Ya, biar kita dapat barokah di dunia. Dapat barokah, dapat berkah. Kita sebarkan channel YouTube abang. Ya, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis Taklim dan Zikir Ar-Ridwan. Allahu Akbar.